AST-0140 buah berlian yang bermartabat, murni dan suci. King Sui bahkan tidak berbalik, dan benar-benar meninggalkan tempat itu. Hati Xiang Bao sekali lagi tenggelam dalam air sedingin es. Kali ini, itu bahkan lebih menyayat hati daripada sebelumnya. Pada saat dia mencapai klan King, itu bahkan belum siang. Ming Yue Glow sedang bermain dengan gadis kecil itu. Melihat bahwa King Sui telah kembali, wajahnya segera diwarnai dengan lapisan merah yang memesona. Ayah, tinggi. Gadis kecil itu mengulurkan kedua lengannya yang kecil dan berseru dengan gembira saat melihat King Sui. King Sui menggendongnya dan kemudian melemparkannya ke udara. Suara merdu anak itu seperti malaikat yang bahagia, membuat King Sui melupakan segalanya, saat dia dibawa ke lautan kebahagiaan oleh kemurnian senyum itu. Ming Yue, ayo, aku akan memberimu sesuatu di kamar. Hanya ada Yuanying dan Ming Yue Glow di toko obat klan King saat itu. Setiap kali tatapan Ming Yue Glow dan King Sui bersentuhan, dia akan menghindari tatapannya dengan panik. Rasa malu dari seorang wanita dewasa dan menawan ini sangat menggoda, membuat King Sui mengerti bagaimana rasanya memiliki rusa yang berlarian di dalam hatimu. Menggendong gadis kecil di satu tangan, King Sui memegang tangan lembut dan lembut Ming Yue Glow, dan bahkan berkedip nakal padanya untuk membuatnya merasa lebih malu. Memasuki kamar King Sui, dia melihat setumpuk selimut terlipat rapi yang dilipat oleh Ming Yue Glow. Dia mengingat adegan menawan di mana mereka terikat bersama pada malam sebelumnya, dan tanpa sadar, matanya merasakan puncak tubuh halus Ming Yue Glow. King Sui, berhenti mencari. Ming Yue Glow tidak tahan dan berkata dengan malu-malu. Ini dapat membantu Anda mempertahankan masa muda Anda selama 10 tahun. Kedua orang ini juga sangat baik. Ambillah sebagai hadiah dari suamimu. King Sui mengeluarkan satu buah ular cincin emas dan dua buah peningkat pertahanan dan menyeringai. Buah peningkat pertahanan tidak hanya meningkatkan ki seseorang, tetapi juga memperkuat otot dan tulang seseorang, serta organ dalam. Itu juga meningkatkan daya tahan dan kekuatan seseorang. Ayah, makan, makan. Gadis kecil itu mengulurkan tangan mungilnya dalam upaya untuk merebutnya. King Sui sudah lama menyiapkan buah berwarna merah untuknya, tetapi belum waktunya baginya untuk mengambil hal-hal seperti itu. Tatapan Ming Yue Glow terhadap King Sui sangat hangat, dan dia bahkan tidak keberatan King Sui menyebut dirinya suaminya. Dia kemudian perlahan memakan semua buah. Dia adalah wanita yang lemah. Setelah memakan buah peningkat pertahanan, Ming Yue Glow dengan cepat merasakan efek misteriusnya. Biasanya, dia akan merasa lelah setelah membawa Little Yu Chang untuk sementara waktu, tetapi sekarang, dia merasa seolah-olah dia memiliki energi yang tak ada habisnya. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Terima kasih, King Sui. Wajah yang bermartabat, murni dan cantik itu tersenyum hangat. Jika kamu masih begitu sopan denganku, berhati-hatilah agar aku bisa memukulmu. King Sui tersenyum, kenakalan tercermin di matanya. Tatapan itu membuat Ming Yue Glow mengingat kejadian memalukan yang terjadi malam sebelumnya. Brengsek, Yu Chang kecil menyeringai dan memanggil. Melihat senyum nakal King Sui, Ming Yue Glow meliriknya dengan menggoda. Hanya saja tatapan menggoda itu mengandung terlalu banyak kemurnian sehingga jantung King Sui berdebar kencang. Dia benar-benar merasa ingin berguling-guling dengannya, tetapi gadis kecil itu masih ada. Ming Yue, apakah kamu ingin mengambil seni bela diri? King Sui memikirkannya. Untuk mengambil pelet emas, seseorang harus mencapai puncak Haotain. King Sui berharap bahwa dia akan dapat menghabiskan waktu lama di sampingnya, bahkan jika itu hanya tambahan 500 tahun umur yang akan didapat oleh seorang kultivator Xiantian. Apakah saya masih bisa berlatih? Ming Yue Glow bertanya dengan heran. Tentu saja Anda bisa. Saya akan membantu Anda mencapai Xiantian. Pada saat itu, Anda akan memiliki umur tambahan 500 tahun, dan sebagai pasangan kami akan dapat membawa gadis kecil itu bepergian dengan bahagia. King Sui tersenyum sambil menggendong gadis kecil yang sudah tertidur. Xiantian, itu hanya angan-angan. Ming Yue harus berterima kasih meski hanya angan-angan. Hehe, kamu milikku sekarang, apa yang harus kamu syukuri? Dengan suamimu, masih ada harapan untuk membiarkanmu mencapai Xiantian. King Sui tersenyum diam-diam saat dia melangkah maju. Aroma ringan Ming Yue Glow melayang ke hidungnya. Ah, melihat King Sui, wajahnya memerah. Ming Yue. Aku ingin menciummu. Membawa gadis kecil itu dalam pelukannya, King Sui menundukkan kepalanya dan mencium bibir Ming Yue Glow yang seperti kelopak, dengan lembut mengisap bibirnya, perlahan dan lembut. Sentuhan lembut, sedikit rasa lembab dan manis, kehalusan dan kelembutan, King Sui menarik dan menggigitnya dengan lembut. Perlahan, dia membuka paksa mulut Ming Yue Glow, dan mengisap lidah kecilnya yang kecil, dengan rakus mengisap nektar manis dari mulutnya.
Mata Ming Yue glow setengah tertutup, dan wajahnya yang cantik memiliki ekspresi yang sepertinya meminta lebih sambil tampak enggan. Itu benar-benar membuat King Sui bersemangat. Akhirnya, King Sui melepaskan Ming Yue glow yang terengah-engah. King Sui mendengar suara orang di luar, dan tahu bahwa ibunya telah kembali. Dia menyerahkan gadis kecil itu kembali ke Ming Yue glow, berkata, aku akan turun. Nanti, bawa putri kami ke bawah untuk makan. Kamu pergi duluan. Wajah cantiknya tampak seolah-olah baru saja melalui putaran, tampak sangat menggoda. King Sui memasuki kamar King Yi. Melihat King Yi, dia mengeluarkan buah ular cincin emas dan 2 buah peningkat daya tahan. Ibu, ini untukmu. King Sui tersenyum. Menghadapi King Yi, senyum King Sui selalu konyol dan jujur. Buah berlian. King Yi sedikit heran ketika dia melihat buah peningkat pertahanan. Dia tidak lagi mudah tercengang akhir-akhir ini ketika King Sui mengeluarkan barang-barang yang sangat berharga. Terlepas dari itu, apakah itu buah peningkat kekuatan, buah peningkat kelincahan, atau buah peningkat pertahanan, mereka semua akan membutuhkan waktu 100 tahun untuk mencapai kedewasaan mereka. Selain itu, mereka hanya bisa tumbuh di bawah lingkungan khusus, sehingga nilainya tidak dianggap sebagai ramuan obat berusia kurang dari 1000 tahun. Apa buah berwarna emas ini? King Yi bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat buah ular cincin emas. Ini adalah buah ular cincin emas, sesuatu yang bisa membuat ibu mempertahankan masa mudanya selama 10 tahun lagi. King Sui tersenyum dan berkata, ibu sudah tua dan tidak ada gunanya. Simpan itu untuk calon istrimu sebagai gantinya. King Yi tersenyum pada King Sui. Tidak perlu terburu-buru untuk itu. King Sui, ibu memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu. King Yi berkata dengan ragu-ragu. Silakan, putra Anda akan mendengarkan semua yang Anda katakan. King Sui menyeringai dan berkata, ibu tidak akan melakukan itu. Apapun yang Anda lakukan, ibu tidak akan mengganggu keputusan Anda. Aku hanya ingin bertanya apa yang kamu rencanakan tentang Ming Yue. King Yi bertanya, tersenyum lembut. Tentang ini, kamu bisa memperlakukannya seperti menantu perempuanmu, bagaimana menurutmu? King Sui menggaruk kepalanya dan berkata, tentu, mengapa tidak? Ming Yue telah menjalani kehidupan yang sulit. Mengesampingkan masa lalunya, karena Anda menyukainya, Anda harus memperlakukannya dengan baik. Bahkan jika kamu memiliki wanita lain di masa depan, kamu tidak bisa begitu saja meninggalkannya. King Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Ibu paling mengenalku. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? King Sui berkata dengan gembira. Dia tidak berharap untuk melewati ini dengan mudah. Dia berpikir bahwa dia akan menghadapi keberatan. King Sui hanya peduli pada King Yi saja. Selama King Yi tidak keberatan, tidak masalah siapa lagi yang keberatan. Lagi pula, statusnya berbeda sekarang. Selain itu, Ming Yue Glow adalah seorang wanita yang sudah memiliki anak. Meskipun dia cantik, itu akan berdampak buruk bagi reputasi mereka. Ibu, kamu adalah ibu yang paling berpikiran terbuka. King Sui memiliki pemikiran tentang 2 dunia yang berbeda. Jadi bagaimana jika itu adalah seorang wanita yang telah melalui perceraian atau janda? Di kehidupan sebelumnya, bahkan cowok pacar bisa mendapatkan kamar dan melakukan apa saja. Ibu, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Oh, apa yang harus kamu diskusikan denganku? King Yi tersenyum dan berkata, nadanya sedikit diwarnai dengan ejekan. Desas-desus tentang si King Zuang dan saya sendiri adalah nyata. Sementara itu kecelakaan, saya ingin membuat hal-hal tegas. Karena itu, saya memberitahu Anda terlebih dahulu, sehingga Anda siap untuk itu. King Sui berkata dengan canggung. King Yi memandang King Sui, tertegun, sebelum dia bertanya dengan tatapan aneh. Lalu bagaimana dengan Wu Suang? Oh, tentang Wu Suang, kita lihat saja nanti. King Sui berkata tanpa daya. Kamu, menggoda seperti itu di usia yang begitu muda. Tapi kau anakku, jadi aku mendukungmu. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mengembalikan semua keindahan di dunia, ibu akan lebih bahagia. King Yi tersenyum dan mengusap kepala King Sui. King Sui terdiam, tetapi seorang ibu paling mengenal putranya. King Sui, selama itu bukan sesuatu yang membawa aib, tanpa hati nurani atau sesuatu yang tidak akan ditoleransi oleh langit dan bumi, maka ibu akan mendukungmu. Tapi, gadis dari klan Si sudah bertunangan dengan klan Situ. Mungkinkah Anda berpikir untuk menyambar? Petik 2. Tidak perlu merebut. Klan Situ akan tahu untuk mundur. Saya akan pergi langsung ke Si klan untuk melamar pernikahan. Klan Si akan langsung mencari klan Situ untuk menolak pernikahan itu sendiri. King Sui memikirkannya dan berkata, untuk berpikir bahwa klan King kita akan menggertak orang lain dengan paksa juga.
King Yi menghela nafas. Bahkan jika saya tidak melamar pernikahan, klan Si masih bisa menolak pernikahan, karena saya tahu pasti bahwa si King Zuang sama sekali tidak menyukai si tubuh Fan. Dengan pemahaman saya tentang dia kemungkinan besar akan menolak pernikahan itu. King Sui menyeringai. Apapun yang Anda pilih untuk dilakukan, saya merasa yakin. Silakan dan lakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Petik 2. King Yi dengan lembut memeluk King Sui, berkata, putraku telah dewasa, dan hanya akan tumbuh semakin jauh dari ibunya. Setelah mengatakan ini, King Yi tersenyum. Ibu, bagaimana kamu bisa berpikir seperti ini? Seorang anak akan selalu menjadi yang paling dekat dengan ibunya. Bahkan untuk orang yang jahat di luar penebusan, atau orang yang berubah-ubah dan tidak setia, ada kasus di mana mereka menceraikan istri mereka, atau mendapat banyak istri dan selir, tetapi untuk seorang ibu, hanya ada satu. King Sui berbicara, merasa dirugikan. King Yi tidak bisa berhenti tertawa. Melihat King Sui, meskipun dia adalah seorang kultivator Xiantian, dia masih anaknya. Dia akan selamanya menjadi anak yang terbaik, dan yang paling dia banggakan. Tidak lama kemudian, orang-orang secara berurutan tiba. King Sui secara langsung memberikan 4 buah peningkat pertahanan kepada King Yu, King Hu, King Bei dan King Si, menyisihkan 2 untuk kegunaan lain. Sore harinya, King Sui berencana mengirim ikan hitam dan kura-kura ke Yu Hein. Meskipun dia telah meninggalkan sedikit lebih dari setengah bulan sebelum dia pergi, siapa yang tahu apakah itu akan menjadi stok yang cukup. Sekarang dia telah kembali selama sehari, sudah waktunya untuk mengunjungi Yu He. Setelah makan siang, King Sui menolak siapapun yang ingin mengikutinya, dan menuju ke Yu Hein sendirian. Dia merasa ingin tertawa saat mengingat bagaimana King Bei mencibir mulut kecilnya dengan marah. Yu Hein telah menjadi restoran terbesar dan paling terkenal di seluruh kota 100 miles. Peningkatan jumlah ikan hitam, ditambah dengan efek dari all aspect nourishment soup, menyebabkan Yu Hein menghadapi banyak pelanggan setiap hari. Meskipun masih banyak yang tidak bisa memakannya, mereka setidaknya bisa makan sekali jika menunggu 10 hari, atau bahkan setengah bulan. The all aspect nourishment soup bahkan lebih populer daripada ikan hitam, terutama di antara para pria. Bahkan ada mereka yang telah melakukan perjalanan dari tempat yang jauh ke kota 100 mil untuk mencoba sup nutrisi semua aspek. 1 orang menyebar ke 10, 10 orang menyebar ke 100, sup nutrisi semua aspek telah lama menjadi semacam keberadaan surgawi, yang harus dimiliki semua orang ketika mereka bepergian ke sini. Nona muda ada di atas, tolong lewat sini. King Sui tersenyum pada gadis cantik yang dia temui di lain waktu. Kali ini dia lagi, dan dia bahkan berkedip manis saat dia berbicara dengannya. King Sui tersenyum padanya dan menuju ke tangga yang terlalu familiar baginya. Sehubungan dengan Yu He, King Sui merasa sangat rumit. Dia ingin memberinya lebih banyak ruang. Di tangga yang sudah dikenalnya, ingatan tentang adegan yang dia bagikan dengan Yu He melintas. Biarkan alam mengambil jalannya. 41 buah wewangian mabuk. Ketika King Sui melihat Yu He, dia sedang melihat-lihat akun. Dia bisa melihat penghasilan untuk bulan itu, atau hanya untuk hari itu. Setelah mendengar suara langkah kaki, Yu He mengangkat kepalanya dan melihat King Sui. Matanya yang indah penuh dengan senyuman saat dia berkata, kamu kembali. Kegembiraan itu tidak disembunyikan. Suster Yu sepertinya sibuk. Mungkin saya harus kembali lagi di lain hari. Meskipun King Sui mengatakan bahwa dia harus mengunjungi lain hari, kakinya menuntunnya menuju Yu He. Bermain panghal pertama yang Anda kembali. Baiklah, pria sibukku yang terkasih, saudari ini terima kasih telah datang mengunjungiku. Yu He tertawa saat dia menuangkan secangkir teh untuk King Sui. Kamu adalah bos Yu Hein. Lihatlah betapa sibuknya Anda sekarang. Yu Hein sekarang dikenal jauh dan luas. Sister Yu benar-benar mendapatkan ketenaran dan keuntungan. King Sui tersenyum saat dia berbicara dan menerima cangkir teh dari Yu He. Ini semua berkatmu. Anda dapat menyebabkan Yu Hein kami tutup kapan saja. Saya tidak yakin apakah saya harus senang atau sedih. Semua pelanggan saat ini mengincar ikan hitam dan subnutrisi semua aspek. Begitu Anda pergi, atau keluar dari ikan hitam dan kura-kura, Yu Hein saya harus segera ditutup. Yu He tersenyum dan berkata, duduk di seberang King Sui. King Sui tercengang. Tahun depan, ketika dia akan pergi ke Sekte Pedang Langit, dia tidak akan bisa terus memasok ikan hitam dan kura-kura. Meskipun Yu Hein telah menghasilkan cukup banyak selama periode ini, begitu tidak ada lagi ikan hitam dan kura-kura, basis pelanggan akan sangat berkurang, dan bahkan dapat menyebabkan toko tutup. Jika itu masalahnya, dia akan menyebabkan masalah bagi Yu He. Melihat King Sui menatap ke angkasa,
Yu He tersenyum lembut saat dia melambaikan jari rampingnya di depan King Sui. Kenapa kamu linglung? Jangan terlalu memikirkannya, serahkan saja semuanya pada takdir. Itu bagus, kalau tidak aku akan mendapat masalah jika kamu menangis dan tidak membiarkanku pergi. Kamu tidak tahu malu. Apa maksudmu dengan menangis dan tidak membiarkanmu pergi? Yu He memutar matanya dan berkata dengan menawan. Setelah itu, Yu He bertanya setelah banyak keraguan. Kau pergi lagi. Apakah akan lama sekali? Setelah tahun baru, saya mungkin akan pergi. Jangan khawatir, mungkin akan ada jalan keluar lain. Semuanya akan menjadi yang terbaik. King Sui mengangkat kepalanya dan menatap wajah suram Yu He yang tidak wajar. Kamu akan pergi setelah tahun baru. Apakah akan lama sekali? Yu He mungkin tidak menyadari bahwa ada keterikatan dan keengganan dalam nada suaranya. Melihat kakak perempuan yang brilian di depannya, dia memikirkan perasaan rumit di antara mereka. Dia mengingat saat pertama kali mereka bertemu yang memesona, sosok yang bulat dan wajah cantik yang dewasa dan tenang, dan adegan menawan yang terjadi di antara mereka saat pertama kali dia memanggilnya bocah. Tidak yakin. Saya mungkin kembali setahun sekali, mungkin 3-5 tahun. King Sui memikirkan gagasan pergi ke Sekte Skyward sendirian. Negara Changlang sangat jauh. King Sui ingin memindahkan seluruh klan King ke negara Changlang, tetapi dia belum menyelesaikan rencana apapun tentang cara melakukan itu. Oh, sepertinya akan sulit bagiku untuk mengejarmu sekarang. Anda telah melebarkan sayap Anda, dan akan segera terbang ke langit. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda akan ingat bahwa Anda memiliki saudara perempuan seperti saya. Yu He tersenyum dan berkata. Meskipun Yu He tersenyum, King Sui masih tahu bahwa ada ketegangan dalam senyumnya. Ketika dia mendengar kata-kata Yu He, King Sui menyeringai dan menyentuh kepala Yu He. Nona muda, mengapa berpikir begitu banyak? Apakah Anda benar-benar puas dengan status Anda saat ini? Apakah Anda tidak ingin mencapai Xiantian? Tidakkah Anda ingin pergi menjelajahi dunia luas di luar sana? Apakah Anda tidak bertanya apakah saya akan membawa Anda ketika saya menjelajahi dunia 9 benua? Ingin saya membawa Anda bersama? Yu He tercengang saat dia melihat King Sui. Matanya mencerminkan harapan, tetapi segera digantikan oleh nada depresi. Di seluruh dunia 9 benua, tidak ada orang yang tidak ingin mencapai ranah Xiantian, tapi itu terlalu jauh. Seseorang dapat melihatnya, tetapi tidak pernah mencapainya. King Sui menyeringai dan berkata, jika kamu tidak berusaha, bagaimana kamu tahu apakah kamu tidak akan bisa mencapainya? Sister Yu, selama Anda berlatih keras, saya akan memiliki cara untuk membiarkan Anda mencapai Xiantian di masa depan. King Sui berpikir bahwa bahkan jika dia memiliki sarana dan kemampuan untuk mendapatkan bahan-bahan untuk memurnikan pelet emas Xiantian, persyaratan bagi seseorang untuk mengambilnya adalah mencapai puncak Hautian. Melihat tatapan terkejut dan ragu Yu He, King Sui tidak punya pilihan selain melanjutkan semangat menipunya. Anda telah melihat sendiri pencapaian saya sampai saat ini. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda pasti tidak akan percaya. Saya pasti bisa menepati kata-kata saya. Petik 2. Yu He menatap tatapan penuh tekad King Sui dan memikirkan kembali apa yang telah dia lakukan untuk dirinya sendiri. Kakeknya disembuhkan oleh seni penyembuhan misteriusnya. Dia menyadari bahwa dia tidak benar-benar mengenalnya dengan baik. Tapi, dia tahu bahwa dia baik padanya, dan itu sudah cukup. Setelah memikirkannya, Yu He tersenyum cerah. Tiba-tiba, King Sui memikirkan buah wangi mabuk. 100 buah yang telah dia panen semuanya masih berada di alam Valet Jade Immortal. Sangat nyaman memiliki ruang ini. Ini adalah kartu truf tersembunyi terbesarnya. Hari ini, selain mengunjungi Yu He, dia juga ingin menguji efek dari buah wangi mabuk ini. King Sui ingin menggunakan ini untuk menggantikan ikan hitam dan kura-kura bila perlu. Mengambil buah wewangian mabuk, dia memberikannya kepada Yu He dan berkata, suruh seseorang membuat hidangan daging biasa, lalu tambahkan sedikit ini ke dalamnya. Sebenarnya, buat 2 pot sup kura-kura saja. Dalam panci dengan kura-kura biasa, tambahkan ini. Sedangkan untuk panci lainnya, buat sup nutrisi semua aspek. Yu He memandangi buah ungu seukuran kenari, dan ketika dia memikirkan kata-kata King Sui, matanya berbinar saat dia dengan cepat pergi. Ketika dia kembali, dia duduk di samping King Sui dan bertanya, buah kecil apa itu? Sedikit aroma yang seperti anggrek melayang ke hidung King Sui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil 2 napas dalam-dalam dalam keadaan mabuk saat dia tersenyum dan berkata, Yu He, baumu sangat harum. Yu He tersipu melihat tindakan King Sui. Dasar, cepat beritahu aku buah apa itu, dan apa efeknya. Buah wewangian mabuk. Untuk efeknya, aku juga tidak yakin.
Yuhe menatap tak berdaya pada pria yang selalu memberinya kejutan. Dia hanya bisa menunggu hasilnya. Lagi pula, dia akan selalu membawa kejutan setiap saat. Setelah beberapa saat, Yuhe bertanya pada King Sui apa yang terjadi baru-baru ini. King Sui ingat bahwa dia masih memiliki buah ular cincin emas, tentu saja dia memberikannya kepada Yuhe. Setelah mengetahui efeknya, Yuhe menerimanya tanpa ragu-ragu. King Sui hanya bisa berseru pada dirinya sendiri bagaimana wanita akan selalu sangat memperhatikan penampilan dan masa muda mereka, tidak peduli betapa cantiknya mereka. Aroma menyegarkan apa itu? Itu tidak begitu menyegarkan sebelumnya, seolah-olah itu tepat di depan mataku. Yuhe menatap King Sui dengan kaget. King Sui memejamkan matanya dan menghirup aroma menyegarkan yang akan membuat seseorang ingin tenggelam di dalamnya. Seolah-olah aroma itu langsung masuk ke tubuh seseorang. Ini adalah wewangian yang memabukkan. Segera, seorang pelayan membawa 2 mangkuk sup. King Sui melihat bahwa itu adalah gadis imut yang sama dari sebelumnya. Melihat King Sui dan Yuhe duduk bersebelahan, dia melemparkan tatapan licik ke King Sui saat dia mengedipkan mata yang jernih itu. Di antara 2 sup, satu adalah sup nutrisi semua aspek, sementara yang lain adalah sup biasa dengan buah wangi mabuk yang ditambahkan. Aroma memabukkan dari sebelumnya adalah sup dengan buah wangi mabuk. King Sui, ini bahkan lebih harum daripada sup makanan semua aspek. Yuhe melihat sup dan kemudian ke King Sui dengan takjub. Coba cicipi, lihat seperti apa rasanya. Lagi pula, sup ini dibuat dari kura-kura biasa. King Sui tersenyum. Situasi ini di luar dugaannya. Hadiah dari tingkat 3 alam valet jade immortal pasti akan bagus. Itu tidak memiliki efek lain selain membuat makanan terasa lezat, oleh karena itu, dari segi rasa, itu pasti yang terbaik. Benar? Aku lupa kalau ini terbuat dari kura-kura biasa sampai kamu mengingatkanku. Mari kita coba. Yuhe menarik King Sui dan berjalan menuju meja kecil di mana 2 mangkuk sup duduk. Melihat Yuhe memegang tangannya, King Sui berpikir dalam hati, apakah dia berpikir untuk berbaikan denganku karena aku akan segera pergi. Ini benar-benar enak, jauh lebih baik daripada sup nutrisi semua aspek. King Sui kamu coba beberapa. Yuhe duduk dan dengan tidak sabar menyesap sup kura-kura lagi dengan buah wangi mabuk yang ditambahkan. Dia kemudian mengambil sesendok dan membawanya ke mulut King Sui. King Sui tercengang. Yuhe kemudian menyadari bahwa itu adalah sendok yang baru saja dia gunakan, dan itu terlalu genit. Dia baru saja akan menariknya kembali ketika King Sui dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya dan meminum semuanya sekaligus. Kesegaran yang memenuhi mulutnya adalah nektar kualitas terbaik. Perasaan yang diberikannya adalah seolah-olah seseorang sedang melayang, tak terlukiskan. Yang paling penting, itu adalah perasaan kehilangan akal. Tidak heran itu disebut buah wangi mabuk, AST-0142 menuju ke klan Si untuk mengajukan proposal pernikahan. Mereka berdua dengan cepat menghabiskan sup, dan mau tidak mau meminta 2 lagi. Perasaan tidak bisa berhenti terlalu sulit untuk ditanggung, seseorang tidak bisa menahannya. Yuhe menyentuh perut kecilnya yang sedikit membuncit dan meregangkan tubuh dengan malas, sangat puas. Memikirkan bahwa memiliki makanan enak itu benar-benar menyenangkan. Tidak heran semua orang suka makan makanan lezat. Orang-orang kudus telah berkata, makanan dan adalah kodrat manusia. Ini menunjukkan bahwa makan dan berhubungan adalah yang paling menyenangkan. King Sui memukul bibirnya dengan puas saat dia berkata. Tidak tahu malu. Anda tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Yuhe memprotes dengan genit. Benar, sup ini, apakah memiliki efek yang sama dengan sup makanan semua aspek? Yuhe ragu-ragu dan bertanya pada King Sui. Lagi pula, meskipun rasanya enak, banyak pria datang khusus untuk efek itu. Efek apa? King Sui bertanya, bingung. Kamu hanya akan puas setelah membuatku mengatakannya dengan keras. Saya bertanya apakah itu memiliki efek membuat terasa lebih baik. Yuhe berbicara dengan malu-malu sehingga sangat menawan sehingga dia menjadi mati rasa. Hehe, kura-kura awalnya memang memberikan dorongan untuk dorongan ual pria. Meskipun kura-kura biasa tidak seefektif subnutrisi semua aspek, kura-kura tetap bergizi. Sekarang lebih enak dari sebelumnya. Seperti ikan hitam, meski tidak berdampak sama, permintaan lebih banyak daripada penawaran. Tapi bagaimanapun juga, tidak semua orang ingin memiliki nutrisi setiap hari. Terlalu banyak aktivitas yang sama akan membuat seseorang merasa bosan. Sepertinya kamu sudah sering melakukannya, mengetahuinya dengan sangat baik. Yuhe melirik ke arah anak laki-laki yang telah mempermalukannya sebelum dia mengedipkan matanya yang indah dengan nakal. Uhuk-uhuk, saya membaca dari buku, dari buku. King Sui menggosok hidungnya dengan canggung dan berkata. Melihat keadaan malu King Sui, Yuhe tersenyum bahagia.
Pesona dewasa, ditambah dengan kecantikan ekstrim yang tenang, sangat indah sehingga akan membuat orang menjadi gila dan merasa sangat tergoda. Sial, aku gagal. Untuk berpikir bahwa saya telah kalah. King Sui bergumam. King Sui, apa nama buahnya lagi? Saya lupa. Yu He menatap King Sui dengan tatapan penuh kerinduan di matanya. Buah wewangian mabuk. King Sui berkata sambil melihat ke arah Yu He. Apakah kamu masih punya? Tinggalkan beberapa untuk saudari untuk memuaskan keinginan saya ketika saya tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Yu He menebak bahwa dia tidak akan memiliki banyak barang bagus seperti itu. Ya, tapi tidak banyak sekarang. King Sui memikirkannya dan merasa bahwa 100 tidak cukup sama sekali. Dia hampir tidak bisa memasok 2 per hari. Lagi pula, itu akan memakan waktu sekitar 1 bulan sebelum mereka matang lagi. Pada tingkat ini, dia tidak akan bisa menyimpan banyak stok sebelum dia pergi tahun depan. Itu bukan solusi jangka panjang. Cukup baik jika ada cukup untuk saya makan. Saya sudah memikirkannya, begitu Anda pergi, saya akan menutup Yu Hein. Yu He tersenyum dan berkata, menutup, mengapa? Apakah kamu tidak terlalu peduli dengan Yu Hein ini? King Sui berkata dengan terkejut. Dia akan merasa bersalah jika dialah penyebab Yu Hein ditutup. Aku sudah memikirkannya. Saya ingin berlatih, saya juga ingin mencapai Xiantian. Ketika saya melakukannya, saya akan pergi mencari Anda. Yu He sepertinya bercanda saat dia mengatakan ini, tapi King Sui bisa merasakan tekad di matanya. King Sui tidak mengatakan apa-apa, tetapi meninggalkan 2 buah peningkat pertahanan yang tersisa untuk Yu He sebelum dia mengucapkan selamat tinggal padanya. Berjalan keluar dari Yu Hein, King Sui mendapatkan kereta. Tuan, kirim saya ke Siklan. King Sui memberi tahu pria parubaya yang memiliki rambut beruban di kedua sisi pelipisnya. Baiklah, sekitar 1 jam kemudian, kereta kuda berhenti di luar sebuah rumah megah. King Sui turun dari kereta dan membayar pengemudi sebelum melihat baik-baik rumah paling mewah di seluruh kota 100 mil. Terlepas dari apakah itu jumlah tanah yang digunakan, atau warnanya, semuanya adalah yang paling mewah. Klan Si ada dalam nama, orang-orang yang bertanggung jawab atas kota 100 mil. Mereka adalah klan terkemuka di kota 100 mil, dan bahkan klan Situ tidak dapat dibandingkan. Namun, jumlah orang yang mereka miliki yang telah mencapai Hautian tidak sebanyak klan Situ. Pintu hitam lebar itu memiliki lebar sekitar 10 meter. Dilihat dari luar, bangunan itu berwarna keunguan, memberikan kesan yang sangat megah. Di kedua sisi pintu, ada puluhan penjaga dengan baju besi abu-abu. Siapa yang ke sana? Ini adalah kediaman penguasa kota. Seorang pria kurus dan kuat di salah satu ujungnya yang berusia sekitar 30 tahun menghentikan King Sui dan berkata. King Sui tercengang. Dia selalu menganggap klan Si sebagai klan Si, dan lupa bahwa klan Si juga merupakan kediaman penguasa kota. Itulah mengapa ada begitu banyak penjaga yang bersiaga, tidak heran klan Si tampak sangat mengesankan. Saudaraku, tolong bantu saya menyampaikan pesan untuk mengatakan bahwa King Sui dari klan King ada di sini untuk memberi hormat kepada klan Si. King Sui tersenyum dan berkata, kamu adalah King Sui dari klan King. Mohon tunggu sebentar. Pemuda itu juga tercengang, dan kemudian dia dengan cepat memasuki klan Si. Baru pada saat itulah King Sui menemukan betapa dia telah menjadi terkenal, setidaknya di kota 100 mil. Meskipun menjadi terkenal bisa melelahkan, orang-orang terkemuka diselamatkan dari banyak masalah ketika mereka melakukan sesuatu. Segera, pemuda itu kembali. Tolong lewat sini, penguasa kota sudah menunggu di ruang tunggu. Di bawah kepemimpinan pemuda itu, King Sui memasuki klan Si. Begitu masuk, dia merasa bahwa itu sangat luas sehingga akan membuat satu muntah. Gunung buatan, kolam, paviliun, patung, semuanya ada di sini. Barisan penjaga terus lewat, dengan sebagian besar dari mereka memegang pedang. Mereka terlihat cukup mengesankan, karena masing-masing berdiri tegak dan tegak. Bagaimanapun, mereka bekerja atas nama penguasa kota. Masing-masing dari mereka membawa aura yang mengesankan, yang menyebabkan King Sui memiliki pemikiran untuk melihat dirinya sendiri suatu hari nanti untuk melihat betapa mengesankannya kediaman penguasa kota negara Changlang juga. Itu di depan, tolong lewat sini. Mendengar kata-kata pemuda itu, King Sui mengangkat kepalanya, dan menyadari bahwa mereka telah mencapai pintu masuk ke ruang tunggu. Saudaraku, silakan kembali ke pekerjaanmu. King Sui tersenyum dan mengatakan ini sebelum dia memasuki ruang tunggu. Perabotan di ruang tunggu sangat sederhana. Di ruang tunggu yang luas, hanya ada beberapa meja dan kursi, dan di bagian paling atas, ada meja memanjang. Pada saat itu, ada seorang lelaki tua yang duduk di belakangnya, melihat-lihat beberapa gulungan. Setelah mendengar beberapa suara,
lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan sepasang mata yang cerah dan cerdas menatap King Sui. Ketika King Sui melihat lelaki tua itu, dia mengenalinya sebagai senior dari si klan yang duduk di meja yang sama dengan kakeknya di pernikahan King Si. Oleh karena itu, ketika King Sui melihatnya, dia langsung mengenalinya sekilas sebagai tuan tua klan Si, Si Dingtian. Tamu yang sangat langka, King Sui, aku tidak pernah menyangka kamu akan datang ke sini. Si Dingtian tampak sangat senang saat melihat King Sui. Tuan tua, saya sebenarnya di sini hari ini untuk membahas masalah dengan diri Anda yang terhormat. King Sui membungkuk pada Si Dingtian dalam kapasitas seorang junior. Saya tidak berani menerima ini, Anda sudah menjadi kultivator Xiantian, tidak perlu mengikuti kebiasaan seperti itu. Si Dingtian dengan cepat berkata, ada pepatah di dunia 9 benua. Begitu seseorang mencapai Xiantian, hanya orang yang lebih tua yang dapat menerima penghormatannya. Adapun orang lain, bahkan jika mereka lebih tua darinya, selama mereka bukan Xiantian, mereka tidak akan bisa menerimanya. Kalau tidak, umur mereka akan dipersingkat. King Sui tahu tentang semua ini, tetapi bagi seseorang yang akan segera menjadi penatuannya, dia pasti akan dapat menerima aturan adat ini. Aku tidak yakin masalah apa yang harus didiskusikan King Sui dengan lelaki tua ini di sini. Si Dingtian tersenyum saat dia berbicara. Hanya saja King Sui tidak memperhatikan semburat kegembiraan di mata lelaki tua itu. Aku datang untuk membuat lamaran pernikahan. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat Si Dingtian dan perlahan berkata. Si Dingtian tercengang. Anak perempuan saya semuanya sudah menikah dan memiliki anak sendiri, dan 8 cucu perempuan saya juga sudah menikah, meninggalkan 2. Salah satunya telah bertunangan dengan orang lain, dan satu-satunya yang tersisa masih balita. Apakah kamu salah? Jika King Sui tahu bahwa Si Dingtian mengatakan semua ini dengan sengaja, dia pasti akan mengatakan bahwa lelaki tua itu adalah rubah yang licik. Saya ingin Anda memberi saya tangan si King Zuang untuk menikah. AST0143 King Zuang, aku merindukanmu, saya ingin meminta tangan King Zuang untuk menikah. Setelah mengatakan ini, King Sui menatap si Dingtian yang linglung. King Sui berpikir bahwa dia paling-paling hanya akan menekannya. Lagi pula, akan sia-sia jika tidak menggunakan keahliannya. Tentu saja, dia akan menggunakan keahliannya melawan pria yang akan dinikahi si King Zuang. King Zuang telah bertunangan dengan klan Situ. Wajah si Dingtian tenggelam saat dia berbicara dengan tenang. Suasananya sedikit menekan. Masalah itu mudah diselesaikan, tolak saja pernikahannya. King Sui tersenyum lembut dan menjawab. Mendengar kata-kata King Sui, si Dingtian sedikit marah. Bukan hanya kata-kata yang diucapkan King Sui, tetapi juga nada santai yang dia ucapkan. Pernikahan adalah masalah besar, dan bukan permainan anak-anak. Bagaimana kita bisa menolak mereka begitu saja? Pasti ada alasan yang tepat untuk itu. Si Dingtian menatap dan menjawab. Alasannya adalah karena saya menyukai King Zuang, dan ingin mengambilnya sebagai istri saya. Alasan ini seharusnya cukup. Tidak, alasan ini terlalu mengada-ada. Situ Nantian dan saya sendiri memiliki puluhan tahun persahabatan, pertunangan ini telah diatur selama lebih dari 20 tahun. Si Dingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu, apakah tidak apa-apa jika saya sudah melakukan perbuatan dengan King Zuang? King Sui bertanya dengan ragu-ragu. Apa, Anda? Desas-desus itu nyata. Kali ini, si Dingtian benar-benar marah saat dia berteriak. Haha, alasan apa yang kamu butuhkan? Anda baru saja memberitahu Situ Nantian bahwa saya ingin menikahi King Zuang. Aku akan menghajar siapa saja yang berani melawanku. King Sui mencoba yang terbaik untuk mengatakan ini secara langsung. Alasan King Sui mengatakan ini adalah karena dia tahu bahwa Si Dingtian juga ingin menolak pernikahan dengan klan Situ, tetapi hanya karena dia tidak dapat menemukan pembenaran yang tepat. Bagaimanapun, kedua keluarga memiliki hubungan dekat. Orang-orang di dunia 9 benua sangat menghargai janji dan menepatinya. Setiap kali dia melihat ekspresi muram cucunya, dia akan merasa tidak nyaman. Dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa cucunya membenci Situ Bufan, dan itu adalah penyebab depresinya. Meskipun demikian, dia tidak berdaya. Karena itu, Si Dingtian terus menunda pernikahan mereka. Itu juga alasan mengapa si King Zuang masih belum menikah pada usia 24 atau 25 tahun. Kamu benar-benar menyukai King Zuang. Anda yakin ingin melakukan ini? Si Dingtian tidak lagi menanyakan alasan pada King Sui saat dia mengubah pertanyaannya. King Sui mengangguk. Suka artinya suka. Seorang wanita yang dia miliki hanya bisa menjadi miliknya sendiri. Adapun cinta, itu bisa dipupuk. Bagaimanapun, dia menyukainya, oleh karena itu akan lebih mudah untuk jatuh cinta padanya. Faktanya,
sejak King Sui berhubungan dengannya, dia memiliki perhatian tambahan. Ini adalah cinta. King Sui menganggukkan kepalanya sebagai penegasan. Apakah King Xuang menyukaimu? Si Dingtian mengajukan pertanyaan dengan serius. Aku tidak yakin, tapi aku memiliki kepercayaan diri untuk membuatnya menyukaiku. Saat ini, dia seharusnya tidak membenciku. Lagi pula, kita telah melakukan perbuatan itu, kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan aku akan membuatnya jatuh cinta padaku. King Sui tahu bahwa selama tuan tua ini setuju, kasusnya akan diselesaikan. Sebenarnya, si Dingtian telah membuat rencananya sejak lama, tetapi hanya saja King Sui masih tidak tahu apa-apa. Mendesah. Saya tidak akan ikut campur dalam bisnis Anda anak muda, tetapi tinggalkan masalah penolakan pernikahan kepada saya. Jika Anda bersama dengan King Xuang, maka saya harap Anda akan memperlakukannya lebih baik. King Xuang tidak bahagia selama ini. Dia tidak peduli dengan siapapun, dan hampir tidak berbicara sepatah kata pun selama beberapa hari. Si Dingtian menghela nafas dan berbicara perlahan. Yakinlah, sementara aku kejam terhadap musuhku, aku memperlakukan kerabat dan wanitaku 1000 kali lebih baik. King Sui menyeringai dan berkata, hahaha, baiklah, aku suka apa yang kamu katakan, seperti pria sejati. Si Dingtian tersenyum. Tuan tua, apakah King Xuang baik-baik saja baru-baru ini? King Sui telah mendengar dari si Musi di waktu lain bahwa si King Xuang tidak terlalu bahagia akhir-akhir ini. Dia mengambil kesempatan untuk bertanya pada tuan tua. King Xuang linglung baru-baru ini, dan bahkan sangat kurus. Di masa lalu, dia akan keluar setiap beberapa hari. Tapi, akhir-akhir ini dia selalu terlihat linglung sendirian, mengabaikan orang lain, dan tidak ingin bertemu siapapun. Dia bahkan tidak pergi ke halaman belakang. Si Dingtian menghela nafas saat mengatakan ini. Tuan tua, bisakah saya pergi melihat King Xuang? King Sui bertanya dengan cemas. Si Dingtian mengerutkan kening dan ragu-ragu seolah itu sesuatu yang sulit. Jangan khawatir, aku hanya akan melihat dan mencoba menghiburnya. King Sui melihat keraguan si Dingtian dan dengan cepat membuat pendiriannya. Baiklah, tetapi jika dia tidak ingin melihatmu maka segera pergi. King Sui mengerti dari tuan tua bahwa si King Xuang tinggal di halaman belakang, dan diberitahu di mana dia tinggal. Ketika King Sui menuju ke belakang, si Dingtian tersenyum puas, seperti seseorang yang berpengalaman dan licik. Itu jarak kecil ke halaman di belakang, dan King Sui melihat pemandangan sekitarnya. Pemandangan yang paling spektakuler masih banyak paviliun, yang ditata dengan hati-hati, dan seharusnya dirancang oleh seseorang yang memiliki reputasi baik. King Sui tahu sedikit tentang 5 elemen dan 8 trigram, dan memiliki beberapa pengetahuan Feng Shui sederhana juga. Paviliun ini sebagian besar berada di sebelah gunung atau air, dan lokasi geografisnya tidak buruk. Lokasi tempat dengan Feng Shui yang sangat baik harus memiliki aliran ki surgawi yang baik yang dilahirkan oleh gunung dan sungai. Pegunungan menyimpan angin, dan akan menyediakan lokasi yang menguntungkan untuk penerimaan ki, baik secara alami maupun aktif. Di sisi lain, air mempertahankan vitalitas. Meskipun ini semua adalah gunung dan air buatan, teorinya masih berfungsi. Halaman di belakang sangat luas, dengan taman kecil yang memiliki beberapa pohon maple ungu. Beberapa daun merah tua melayang turun ketika angin bertiup. Saat itu sudah di penghujung musim gugur, tapi masih banyak pohon yang masih rimbun dan subur. Sosok ramping mengenakan pakaian merah tua yang ditenun dengan bulu dan rambut panjang menutupi bahunya berdiri di bawah salah satu pohon maple ungu. Adegan itu memiliki perasaan kesepian, tetapi tampaknya menyatu dengan baik dengan lingkungan sekitar, adegan yang harmonis namun sepi. Pemandangan belakang yang sangat indah, tapi pemandangan belakang yang sepi. King Sui bisa tahu sekilas bahwa itu adalah si King Xuang. Tapi, ketika dia melihat punggungnya yang memiliki rasa kesepian yang begitu kuat sehingga meresap ke dalam tulang seseorang, hati King Sui sakit untuknya. Bahkan jika itu adalah pria lain di posisinya, dia mungkin akan merasakan hal yang sama. Tidak hanya mereka yang memiliki hubungan fisik yang akan merasakan sakit hati. Hanya melihat ke belakang yang sepi itu akan menyebabkan hati seseorang sakit. Seolah-olah dia telah mendengar suara langkah kaki, si King Xuang perlahan berbalik. Wajah dingin dan cantik itu memasuki pandangan King Sui, tetap sedingin dan secantik biasanya, dan seanggun sebelumnya. Kesejukan keindahan yang dipadukan dengan pakaian bulu merah menghadirkan pesona yang mematikan. Melihat King Sui, semburat kejutan melintas di wajahnya yang dingin. King Sui. Ketika King Sui mendengar nada ragu, dia hampir terjatuh. Jika dia tidak tahu dari kejadian sebelumnya bahwa ini adalah pertama kalinya, dia akan benar-benar curiga tentang wanita seperti apa dia. Dia telah mengambilnya untuk pertama kalinya.
Bisakah dia tidak mengenalinya ketika itu bahkan belum setengah tahun? Dia mengingat beberapa pertemuan yang mereka alami sebelumnya. Meskipun dia keren, dia tidak sulit bergaul. Senyumnya yang sesekali juga merupakan kecantikan luar biasa dari satu generasi. Sepertinya nama itu benar. Apakah kamu baik-baik saja? King Sui merasa pahit. Perasaan kemunduran seperti itu benar-benar tidak fantastis. Aku baik-baik saja. Mengapa kamu di sini? Untuk mencariku. Ekspresi si King Zuang sedikit goyah setelah melihat King Sui. Ini membuat King Sui merasa sedikit lebih baik, karena itu menunjukkan bahwa dia masih mengingatnya. Itu benar. Aku baru saja bertemu dengan kakekmu, dan datang untuk melihatmu dengan persetujuannya. Ah, si King Zuang sedikit terkejut. King Zuang, aku merindukanmu. King Sui berkata dengan lembut. Ah, jangan katakan itu. Tatapan si King Zuang berbalik sedikit dengan panik saat dia berbicara. King Sui melihat bahwa selain kepanikan, masih ada banyak elemen lain dalam tatapan si King Zuang. Mungkinkah gadis ini memiliki kesulitan atau kesulitan lain? Aku datang untuk lamaran pernikahan hari ini. AST-0144 adakah ahli di klan situ? Aku datang untuk lamaran pernikahan hari ini. King Sui berbicara perlahan saat dia melihat si King Zuang yang memiliki ekspresi panik di wajahnya. Dia mengatakan setiap kata dengan sangat jelas. Lamaran nikah. Lamaran pernikahan apa? Si King Zuang sekali lagi bingung. Melihat bahwa si King Zuang tampaknya tidak berpura-pura tidak sadar, beberapa pemikiran muncul di benak King Sui. Yang paling jelas dari mereka semua adalah bahwa dia tidak pernah memikirkan mereka bersama. Aku memberitahu kakekmu bahwa aku menginginkanmu sebagai istriku. King Sui berkata dengan muram. Tidakkah kamu tahu bahwa aku sudah bertunangan dengan klan situ? Si King Zuang memandang King Sui dengan heran. Aku tahu, tapi kamu hanya bisa menjadi milikku. Mungkinkah Anda benar-benar ingin menikah dengan Situ Bufan? King Sui mengangkat kepalanya untuk menatap keindahan yang keren ini. Mata indah si King Zuang menatap King Sui tanpa berkedip saat dia menghela nafas. Aku tidak akan menikah dengan siapapun dalam hidup ini, tidak dengan siapapun. Mengapa? Saya tahu bahwa Anda mungkin tidak menyukai saya sekarang, tetapi saya juga tahu pasti bahwa Anda tidak menyukai Situ Bufan. Apakah Anda benar-benar tidak peduli malam itu? Kata King Sui, panik. Cukup, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak menyukai Situ Bufan? Lupakan apa yang terjadi malam itu. Anggap saja seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Si King Zuang telah lama mendapatkan kembali kesejukannya yang tak bisa didekati. Jika saya membunuh Situ Bufan, apa yang akan Anda lakukan? King Sui diinterupsi oleh si King Zuang dan merasa sedikit kesal, tetapi dia masih mengendalikan dirinya dan berbicara dengan tenang. Meskipun kamu telah mencapai ranah Xiantian, akan lebih baik jika kamu tidak melakukannya. Jangan mendorong kerabatmu ke arah bahaya dengan mudah. Petik 2. King Sui tidak bodoh. Kata-kata si King Zuang telah membuatnya memikirkan banyak hal. Dia memandang ke arah si King Zuang dengan keraguan, merasa sedikit terluka olehnya, oleh kata-katanya yang tidak berperasaan. Melihat mata jernih King Sui yang dipenuhi dengan elemen yang tidak bisa dia gambarkan, si King Zuang merasa jantungnya sedikit tertarik. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu banyak, hanya saja ada seorang ahli dari situ klan yang bepergian ke luar kota. Orang itu telah berkelana bertahun-tahun yang lalu, dan telah kembali ke klan situ beberapa waktu lalu. Dia adalah seorang ahli Xiantian, orang yang telah menjadi kultivator Xiantian selama puluhan tahun. Dikatakan bahwa dia memiliki dukungan kuat di belakangnya. Petik 2. Inilah alasan mengapa kamu tidak menerimaku. Hati King Sui yang hancur sekali lagi merasakan kehangatan. Sepertinya dia tidak begitu tidak berperasaan. King Sui, ada banyak kecelakaan dalam hidup, dan aku sudah cukup mengalaminya. Saya bahkan meragukan nilai saya sendiri sekarang, tampil seperti zombie. Masa depan di depan Anda berjalan mulus dengan banyak peluang, mengapa Anda begitu bertekad mengambil jalan buntu ini? Si King Zuang sedikit mengernyit, bulu matanya yang panjang berkibar, terlihat begitu pedih sehingga hati seseorang akan sakit untuknya. Siapa bilang ini jalan buntu? Setelah menghilangkan semua rintangan yang menghalangi rute ini, apakah Anda masih menyebutnya jalan buntu? King Sui berkata sambil bergerak di depan si King Zuang, menatap tajam ke arah tatapannya yang dingin dan indah. King Sui, jangan terlalu kekanak-kanakan. Dengarkan aku, kamu adalah talenta yang diberkati oleh surga, mengapa kamu ingin bertindak berdasarkan dorongan hati? Ada terlalu banyak wanita baik di luar sana, ketika Anda mencapai puncak kecakapan bela diri Anda akan memiliki semua jenis wanita. Jika Anda tidak dapat menahan diri sekarang, Anda akan membahayakan keluarga Anda. Kekuatan sekte terlalu mengerikan. Si King Zuang berkata dengan lembut dan hangat,
senyum tipis yang dipaksakan tergantung di wajahnya yang dingin, seolah-olah itu adalah matahari yang hangat di musim dingin, namun juga seolah-olah musim semi telah kembali, seolah-olah semua bunga telah mekar. Mungkinkah itu lebih kuat dari Sekte Sky Sword? King Sui tidak bisa tidak bertanya ketika dia mendengar si King Zuang menyebutkan sekte. Bagaimanapun, dia telah mendengar beberapa informasi yang berhubungan dengan sekte dari tuannya yang seperti Dewi sebelumnya. Aku samar-samar mendengar bahwa itu sedikit lebih kuat dari Sekte Sky Sword, tetapi tidak di negara Changlang. Suara dingin si King Zuang yang terdengar memiliki nada lembut di telinga King Sui. Tidak peduli siapa dia, aku akan menghancurkan semua orang yang berani menghalangi jalanku. Nona muda, Anda hanya bisa menjadi wanita saya dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa berpikir untuk merenggutmu. King Sui melihat wajah si King Zuang yang keren dan cantik dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, tapi ekspresinya sangat serius. Si King Zuang tersenyum lembut. Ini adalah senyum pertama yang dia lihat darinya hari ini. Senyum tipis sebelumnya hanyalah lekukan indah di sudut bibirnya, tapi itu adalah senyuman yang sebenarnya sekarang. Gigi putih dan mutiara di wajah yang dingin membuat orang pingsan. Apakah aku mengatakan bahwa aku ingin menikahi anak sepertimu? Si King Zuang tersenyum lembut dan menatap King Sui. Seseorang tidak dapat menyangkal bahwa King Sui merasa lebih baik ketika dia melihat senyum si King Zuang daripada ketika dia mengambil sup yang dibuat dengan buah wangi mabuk. Itu adalah kegembiraan yang tak terlukiskan. Aku seorang pria dewasa, kamu sendiri yang mengatakannya malam itu. Kamu meminta pemukulan. Lapisan merah muda merayapi wajah cantik si King Zuang, membuat wajahnya yang dingin dan menawan semakin memesona. Itu bahkan lebih menarik daripada apa yang terlihat setelah mereka berhubungan ketika dia dibius. Lagi pula, kali ini, dia bangun, dan hanya King Sui yang bisa menikmati pesona keindahan yang tak tertandingi ini saat ini. Yakinlah, kita akan segera bertunangan. Kami akan menikah ketika Anda ingin menikah dengan saya. King Zuang, bagaimana menurutmu? King Sui mengulurkan tangannya, ingin memegang tangan si King Zuang, tetapi pihak lain meliriknya dan menghindar. Kamu tidak diizinkan menyentuhku. Aku sudah memberitahumu semuanya. Kamu tidak bodoh, hanya saja jangan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Ketika King Sui mengucapkan selamat tinggal pada Si Dingtian, dia memberitahu Tuan Tua untuk menyampaikan pesannya, saya akan memukul siapapun yang berani bersaing dengan saya untuk King Zuang, ke klan situ. Siapapun yang tidak setuju, akan dipukul olehnya sampai mereka setuju. Ketika si King Zuang telah menyebutkan bahwa dukungan pihak lain tidak ada di negara Changlang dan sedikit lebih kuat dari Sekte Sky Sword, King Sui tahu bahwa tidak akan banyak gunanya bagi mereka untuk berkelahi di negara Changlang. Apalagi yang dari situ klan hanyalah seorang pelindung. Seorang kultivator Xiantian, hanya akan menjadi pelindung di sekte seperti Sekte Sky Sword. Jadi bagaimana jika dia telah menghabiskan puluhan tahun sebagai Xiantian, dia seharusnya bisa menanganinya. Terlebih lagi, tuannya yang seperti Dewi seharusnya mengirim seseorang untuk mengawasinya. Senang rasanya memiliki seseorang yang menjagamu. Tuan Tua, saya akan meminta tetua saya untuk mengirim hadiah pertunangan dalam 2 hari ke depan. Beberapa hari ke depan ini, kita harus menolak pertunangan King Zuang terlebih dahulu. King Sui memberitahu Si Dingtian sebelum dia pergi. Keesokan harinya, klan Situ menolak pernikahan. Situ Bufan bertanya pada Situ Nantian dengan bingung. Ya, klan Si ingin menolak pernikahan itu. Mereka mengatakan bahwa pria King Sui itu ingin menikahi King Zuang, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan memukul siapapun yang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan si King Zuang. Situ Nantian menggeram dan berkata, Kakek, bukankah leluhur lama sudah kembali? Apakah klan Situ kita akan menerima penghinaan ini? Ada seberkas kebencian di mata Situ Bufan. Kamu kembali dulu, kakek tahu apa yang harus dilakukan. Situ Nantian membuat Situ Bufan kembali, tetapi dia sendiri tenggelam dalam pikirannya di kamarnya. Situ Bufan pergi diam-diam, tetapi kebencian di matanya semakin kuat. Begitu pernikahannya ditolak, itu akan menjadi penghinaan terburuk dalam hidupnya. Petik 2. 145 cabang tanpa nama, dan penyu emas berusia 5.000 tahun. Malam itu, di rumah Situ klan, kakek, Nantian tidak berguna, menyebabkan klan Situ menderita penghinaan beberapa kali. Situ Nantian berambut perak berbicara dengan suara menangis saat dia bersujud di depan pria tua berambut putih itu. Nanti, bangun, dan bicaralah dengan jelas. Kakek akan menyelesaikan semua masalahmu. Pria tua berambut putih itu mengangkat Nantian, saat dia berbicara dengan tegas dengan perawakan yang mengesankan. Situ Nantian mengungkapkan cerita tentang bagaimana King Sui memaksa si klan untuk membatalkan lamaran pernikahan dengan Situ klan.
Keberanian apa? Membatalkan lamaran pernikahan. Situ Jianyi berteriak dengan marah, tampaknya orang yang sama sekali berbeda dari kepribadian yang hangat beberapa saat yang lalu. Di seluruh dunia 9 benua, sangat memalukan bagi pihak pria untuk menghadapi pembatalan lamaran pernikahan dari pihak wanita. Tentu saja, akan menjadi hal lain jika perempuan itu berasal dari klan yang lebih mapan, dan memiliki status yang lebih baik. Namun, itu masih merupakan situasi yang memalukan, karena orang mungkin bergosip bahwa pria itu telah jatuh dari usahanya untuk menaiki tangga sosial. Akan sangat sulit untuk menemukan seorang wanita dengan status yang sama di masa depan. Situ Jianyi adalah kakek Situ Nantian, dan leluhur tua dari klan Situ. Dia telah mencapai puncak alam Haltian 50 tahun yang lalu, dan untuk menemukan cara untuk menerobos, dia meninggalkan Hundred Miles City sendirian, dan berkelana ke banyak tempat sebelum akhirnya dia menetap di Cloud Mist Sect yang terletak di negara Jianye, selatan negara Changlang. Adapun bagaimana dia menerobos, Situ Jianyi tidak mengatakan apa-apa. Situ Nantian juga tidak berani bertanya. Dia adalah seorang kultivator Xiantian yang bahkan belum mencapai usia 17 tahun, dan merupakan murid dari klan Skysword. Tatapan baik orang tua itu langsung berubah sedingin es dan haus darah. Iya, ini membunuh putra penguasa kota-kota Sungai Surgawi sebelumnya, dan masalah ini diselesaikan oleh Dewa Pedang Langit. Nantian, datang dan silakan duduk. Ceritakan semua yang Anda ketahui tentang King Sui itu. Beraninya orang seperti itu memasuki Sekte Pedang Langit, dan bahkan mencari masalah dengan klan Situ kita. Dia mencari kematian. Situ Jianyi mendapatkan kembali ketenangannya yang lembut dan berkata. Situ Nantian tahu bahwa kakeknya dulu adalah orang yang haus darah sebelum dia mencapai Xiantian. Meskipun dia biasanya tampak seperti pria tua yang lembut dan ramah, ketika dia marah, dia akan keluar untuk membunuh. Kamu mengatakan bahwa dia membunuh seorang kultivator Xiantian hanya dengan satu gerakan. Beritahu aku detailnya, Situ Jianyi berkata sambil mengerutkan kening tak percaya. Ketika Situ Nantian selesai, Situ Jianyi tersenyum. Si idiot Xiantian itu mati karena kebodohannya. Dia terlalu meremehkan lawannya, dan terbunuh sebelum dia bahkan bisa menggunakan kemampuan Xiantiannya. Tapi, kekuatan orang itu juga tidak kecil, hanya saja dia lebih pintar. Jenius, jadi bagaimana jika itu jenius yang diberkati oleh surga? Akan selalu datang hari ketika si jenius jatuh. Kakek, Sekte Pedang Langit adalah yang terkuat di negara Changlang, dan orang itu King Sui adalah murid batiniah. Jika kita menyentuhnya, apakah itu akan menimbulkan masalah bagi kakek? Situ Nantian bertanya, merasa ragu. Huff. Yang terkuat, ini mungkin hampir tidak disebut yang terkuat 30 tahun yang lalu. Tapi, sejak lelaki tua itu menderita luka parah, setidaknya sudah ada 3 kekuatan yang sebanding dengan Sekte Pedang Langit, dan mereka menjadi sedikit lebih lemah daripada Sekte Kabut Awan. Apakah menurutmu Sekte Pedang Langit akan melawan Sekte Kabut Awan? Kakek, kota 100 mil masih di negara Changlang. Jika sesuatu terjadi, bukankah lebih nyaman bagi Sekte Skysword? Nantian, kamu tidak tahu ini. Kota 100 mil terletak di ujung barat daya negara Changlang, sedangkan Sekte Kabut Awan terletak di negara Jianye yang berada di selatan negara Changlang. Dalam hal jarak, Sekte Kabut Awan hampir sama dengan Sekte Pedang Langit. Kakek, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Situ Nantian seperti anak kecil di depan Situ Jianye, tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan sama sekali. Bukankah dia terlalu sombong? Bukankah dia bilang dia akan memukul kita? Kita lihat siapa yang pertama mati. Kakekmu telah menjadi kultivator Xiantian selama 30 tahun. King Sui menghabiskan 2 hari berikutnya dengan damai, bermain dengan Little Yu Chang saat dia bebas. 2 malam terakhir ini, karena latihan, dia tidak memeluk Ming Yue Glow. King Sui memaksa dirinya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal setiap kali, berusaha untuk tidak memikirkan sosok cantik Ming Yue Glow, wajahnya yang tenang dan murni, dan penampilan menawan dan surgawi yang dia miliki ketika dia berteriak dengan suara yang manis dan menggoda. Titik. Kecantikan adalah penyebab jatuhnya seorang pahlawan. Kecantikan mana yang senyumnya bisa menyebabkan kehancuran kota dan negara bagian yang tidak membawa kehancuran negara dan kehancuran warganya. Bahkan pria yang tegas dan pantang menyerah tidak akan mampu menahan godaan manis. Memasuki alam Valet Jade Immortal, dengan latihan keras baru-baru ini, teknik penguatan kuno King Sui bisa mencapai 62 siklus. Dia telah mencapai sedikit keberhasilan dalam penguasaan cantering rusa dari teknik mimikri 9 hewan yang meningkatkan kecepatannya sebesar 20%. Keterampilan pendukung dari cantering rusa yang meningkatkan kecepatan seseorang, dapat dikatakan sebagai teknik yang sepenuhnya mendukung yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kecepatan seseorang.
Ada 3 tahap penguasaan, tahap keberhasilan kecil, tahap keberhasilan besar, dan tahap kesempurnaan besar. Tahap keberhasilan kecil meningkatkan kecepatan sebesar 20%, tahap keberhasilan besar meningkatkan kecepatan sebesar 50%, dan seseorang yang telah mencapai tahap kesempurnaan besar akan dapat mencapai kecepatan yang 2 kali lebih cepat. Tapi, hanya mencapai penguasaan kecil telah membuat King Sui merasa bahwa itu membutuhkan terlalu banyak waktu, dan mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai penguasaan menengah. Adapun penguasaan penuh, itu akan tergantung pada keberuntungan dan pemahaman seseorang. Sejak dia menemukan Diamond Demonic Boar, King Sui telah meningkatkan ekspektasinya terhadap kecepatan. Itulah alasan mengapa King Sui memilih untuk melatih cantering rusa dari awal daripada teknik lain yang dapat memberikan lebih banyak kerusakan. Untuk dapat mencapai tahap keberhasilan kecil, ia hampir mencurahkan setengah dari waktu pelatihannya untuk menguasai cantering rusa. Sejak alam Valet Jade Immortal telah naik ke tingkat ketiga, ruang terasa sangat luas, membuat King Sui merasa sangat bahagia. Dalam kehidupan sebelumnya, keluarganya memiliki 7 mu tanah, dan plot terbesar hanya 3,5 mu. Bahkan itu pun terasa sangat besar. Untuk bekerja di ladang, menyiangi, memanen tanaman yang termasuk kapas, jagung, dan malt, 3,5 mu terasa terlalu besar. Sekarang, dia memiliki tanah yang luas lebih dari 50 mu di dalam alam Valet Jade Immortal, tanah yang berharga untuk dirinya sendiri. Asterisk @ sekedar mengingatkan, 3 mu sama dengan setengah akre, atau 2000 meter persegi. King Sui berjalan-jalan di sekitar alam Valet Jade Immortal, dan terkejut menemukan bahwa cabang pohon berwarna hitam telah bertunas. Itu adalah cabang pohon berwarna hitam yang dia beli bersama dengan esensi emas sebelumnya. Penemuan ini membuat King Sui sangat bahagia, dan tingkat keterkejutannya seolah-olah dia telah melihat pohon baja bermekaran. King Sui melakukan perkiraan waktu yang telah berlalu. Itu kira-kira 50 tahun jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, maka dibutuhkan sekitar 100 tahun bagi cabang untuk bertunas. Apa yang membutuhkan waktu 100 tahun untuk bertunas? Lalu berapa lama waktu yang diperlukan untuk berbunga, berbuah, dan matang? King Sui melihat kecambah hijau di cabang hitam batu bara. Sementara kecambah hijau hanya seukuran kuku, ia memancarkan vitalitas yang kuat. Ini baik. Tidak perlu khawatir karena ada banyak waktu di alam Valet Jade Immortal. Biasanya semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin berharga barang tersebut. Bahkan jika masing-masing membutuhkan 100 tahun untuk bertunas, menumbuhkan daun, berbuah, dan matang masing-masing, itu hanya akan memakan waktu sekitar 500 tahun. Apa yang akan memakan waktu 500 tahun atau bahkan lebih? Apakah itu bahkan lebih berharga daripada hadiah yang diberikan oleh Rilem? Imajinasi King Sui mulai liar. Lupakan saja, waktu akan memberi tahu. King Sui menyingkirkan cabang tanpa nama itu dari pikirannya. Dia awalnya berpikir bahwa itu adalah cabang yang tidak berguna yang tidak akan bertunas. Tapi sekarang setelah tumbuh, King Sui mulai berpikir bahwa itu benar-benar barang yang bagus. Lagi pula, juga sangat bagus. Melihat ke arah kolam, King Sui menyadari bahwa penyu obat emas sedang berjemur di tanah berpasir di samping kolam. Berjemur adalah satu hal, tetapi mengapa kura-kura dengan sengaja berbaring telentang untuk berjemur? King Sui berjalan menuju penyu obat emas yang memiliki 4 anggota badan di udara. Warna emas cerah membuat kura-kura kecil itu tampak luar biasa, dan King Sui ingin menyentuhnya sendiri. Mungkin dia memperhatikan King Sui, tapi dia dengan gesit membalik dirinya sendiri. Sementara King Sui telah menebak sebanyak itu, dia masih terkejut dengan gerakan benda kecil ini. Kura-kura umumnya tidak akan mengangkat 4 kakinya di udara. Ketika mereka berada di punggung mereka tidak akan dapat membalikkan diri, tetapi penyu obat emas ini dapat membalik dirinya sendiri ke depan dan ke belakang sesuka hati. Ketika melihat King Sui, mata kacang emasnya berputar, tetapi dia tidak lari. King Sui dengan santai mengambilnya dan dengan hati-hati melihat benda kecil yang telah hidup selama 5.000 tahun ini. Simbol umur panjang. Makhluk kecil itu sangat cerdas, seolah-olah tahu bahwa King Sui tidak akan menyakitinya. Mata kecil keemasannya terus berputar, dan bahkan mulai memanjat dengan gesit di bahu King Sui. Meskipun itu hanya seukuran kepala manusia dewasa, King Sui masih terkejut sesaat ketika dia mengambilnya. Benda kecil ini memiliki berat setidaknya 500 jin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pada dirinya sendiri. Esensi semuanya terkonsentrasi di sini. Hal kecil, akan ada banyak kesempatan untuk melepaskan darahmu di masa depan. King Sui menjentikkan kepala kura-kura, dan segera menyusut di dalam cangkangnya. Bagaimanapun juga itu adalah kura-kura. Itu terlatih dengan baik dalam keterampilan ini untuk perlindungan diri.
Petik 2. AST-0146 bukankah lebih baik menjadi tercela sekali? Pagi itu, King Sui bangun tepat waktu. Itu sudah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan bisa menjadi baik dan buruk. Misalnya, seseorang mungkin memiliki kebiasaan melancarkan serangan dengan tangan kirinya. Begitu Anda memahami kebiasaan lawan ini, bisa membuatnya menyesal seumur hidup. Reputasi klinik marsial telah menyebar lebih jauh, dengan halaman depan yang ramai seperti pasar, penuh dengan pengunjung. Kebanyakan dari mereka adalah orang miskin atau rakyat jelata. Lambat laun, banyak orang mengetahui tentang anak muda dari klinik bela diri, dan bahwa dia membebankan biaya yang sangat murah kepada orang miskin, atau kadang-kadang bahkan tidak menerima uang. Yang paling penting, anak muda itu adalah pembudidaya Xiantian paling terkemuka di kota 100 mil. Efek dari berita ini menarik banyak wanita menarik dan tidak menikah di 100 Miles City, termasuk nona muda dari klan dan keluarga terkemuka. Mereka semua berharap bahwa pembudidaya Xiantian akan menyukai mereka, dan bahwa mereka akan dapat menaiki tangga sosial dan mendapatkan status. Bahkan wanita yang berprofesi khusus datang untuk berkonsultasi, membuat King Sui merasa tidak berdaya. Mereka hanya berusaha mencari nafkah sendiri. Sangat sering, klinik bela diri dipenuhi dengan omong kosong orang-orang yang tidak relevan. Banyak orang juga memiliki tujuan lain, yaitu dapat menyombongkan diri bahwa seorang kultivator Xiantian telah memperlakukan mereka sebelumnya. Ada juga beberapa wanita yang menyatakan bahwa mereka hanya ingin berkencan sebentar dengan King Sui. Tapi, karena harapan King Sui telah dibangkitkan oleh para wanita di sekitarnya, seperti Yu He, Wenren Wushuang dan Ming Yue Glou, dia tidak terlalu menyukai mereka yang berpenampilan biasa-biasa saja. King Sui selalu mendambakan one night stand, tapi dia membenci perilaku tidak bertanggung jawab seperti itu. Tepat ketika King Sui mengirim pelanggan terakhirnya, seorang pria tua berambut putih dengan mata seterang bintang dengan tubuh tinggi dan kokoh masuk. King Sui tercengang ketika melihat pria tua itu. Perasaan spiritual King Sui sudah cukup kuat. Tampaknya itu adalah efek dari Liontin Yin yang di benaknya, mampu mendeteksi aura kuat secara sensitif. Ketika King Sui melihat pria tua itu, dia yakin bahwa kemampuannya hanya sedikit lebih lemah dari tuannya yang seperti Dewi. Tapi, itu hanya berdasarkan kehadiran yang terpancar tanpa disadari. King Sui dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang kuat dari pria tua itu, dan dia melakukan yang terbaik untuk mencoba mengendalikannya, dan tidak membiarkan auranya bocor. Pria tua ini tentu saja Situ Jianyi. Situ Nantian telah memberitahunya bahwa King Sui sedang berlatih kedokteran di klinik bela diri. Situ Jianyi ingin melihat sendiri seperti apa bakat yang diberkati oleh surga yang dia dengar ini. Ketika dia melihat King Sui, kesan pertamanya adalah bahwa anak muda ini sangat tampan dan menawan. Ketika dia masih muda, dia tampak seperti anggur yang dilunakkan. Matanya sangat indah, meski jernih dan cantik, matanya memiliki pesona yang tak terlukiskan. Satu hal yang membuat Situ Jianyi merasa aneh adalah dia tidak bisa merasakan aura pihak lain sama sekali, seolah-olah dia adalah orang biasa. Ini membuatnya sangat tercengang. Jika bukan karena dia pernah melihat potret King Sui sebelumnya, Situ Jianyi akan berpikir bahwa anak muda ini bukanlah King Sui. Tapi ini tidak banyak. Ada beberapa teknik yang memungkinkan seseorang untuk menyembunyikan aura mereka. Hanya saja Situ Jianyi mengira mereka tidak berharga. Selama dia terus menjaga kewaspadaannya, teknik seperti itu sama sekali tidak berguna. Penatua yang terhormat, tolong lewat sini. King Sui berkata dengan hangat. Pada saat yang sama King Sui mengatakan ini, dia menggunakan pandangan batinnya untuk menilai pria tua yang mahir. King Sui memperhatikan bahwa tampaknya semua prajurit Xiantian sedikit banyak akan mengalami semacam kerusakan pada saluran energi meridian mereka. Meskipun itu tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi mereka dalam jangka pendek, dalam situasi tertentu, kerusakan besar dapat terjadi karena kelalaian sesaat. Sementara King Sui tidak sepenuhnya yakin, dia merasa bahwa ada kemungkinan 80% bahwa orang ini adalah ahli Xiantian dari klan Situ. Dia berpikir dalam hati, dia benar-benar mencari kematian untuk mencari pengobatan dari saya. Bukankah dia memberiku kesempatan besar? Saya baru-baru ini merasa bahwa tempat antara dada dan perut saya terus sakit. Dokter, tolong lihat saya. Situ Jianyi menyeringai. Setelah dia yakin bahwa ini adalah ahli dari klan Situ, King Sui merasa bahwa senyum itu sangat palsu. Biarkan saya menerapkan akupuntur untuk Anda. Saya memastikan bahwa penatua yang terhormat segera terbebas dari rasa sakit. King Sui tersenyum. King Sui diam-diam senang bahwa akupuntur adalah keterampilan dokter di dunia 9 benua. Tidak pernah terdengar adanya orang yang membunuh dengan jarum. Oleh karena itu, ketika King Sui mengeluarkan beberapa jarum perak yang panjangnya 7 inci, Situ Jianyi tidak merasa terkejut.
King Sui tidak ingin menggunakan jarum emasnya karena takut pihak lain akan menemukan keunikan bahannya, dan dengan demikian akan menyulitkan King Sui untuk bergerak jika kecurigaan pihak lain dimunculkan, dan bahkan dapat menyebabkan dia untuk mengeluarkan beberapa benda tersembunyi unik yang memiliki kekuatan membunuh yang kuat. Oleh karena itu, dia mengambil jarum perak biasa yang dia gunakan di klinik bela diri selama ini. Setelah melepas atasannya, otot-otot Situ Jianyi menggembung, dan begitu kuat dan kokoh sehingga tampak seperti logam. Dia tampaknya memiliki vitalitas yang sangat kuat, tanpa bekas kulitnya yang tampak tua. King Sui melakukan pengukuran kasar pada dadanya yang kokoh. Jarum perak 7 inci hampir tidak bisa mencapai hatinya. Otot-otot di dadanya bahkan lebih tebal dari lembut wanita. Terlebih lagi, sudah ada masalah jika jarum perak bahkan bisa menembus ototnya. Adalah baik bahwa King Sui tidak ingin menembus ke dalam hatinya. Teknik jarum primordial tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tetapi juga memiliki beberapa teknik luar biasa untuk melukai atau membatasi seseorang. Efeknya akan membuat bulu kuduk berdiri. King Sui menyuruh Situ Jianyi untuk berbaring dan mengendurkan tubuhnya sebelum dia menerapkan akupuntur pada titik akupuntur Sanzong di dadanya. Itu tidak hanya akan mengurangi beberapa rasa sakit yang dia paksa keluar, yang paling penting, King Sui telah menerapkan teknik akupuntur misterius dengan beberapa ki berapi-api dari api primordial. Titik akupuntur Sanzong adalah titik pertemuan meridian Ren dari meridian Zutayin, Zuxiaoyang, Taiyang, Shou Taiyang. Jika seseorang memukulnya, kekuatan batinnya akan tersebar, maka dia akan merasa bingung dan menjadi mengigau. Setelah itu, King Sui masih belum yakin, dan menerapkan trik yang sama pada dua titik akupuntur yang fatal yaitu Situ Jianyi, titik akupuntur Jiwei dan Juk, menghubungkan titik akupuntur Jiwei dan Juk ke titik akupuntur penghubung Ren meridian. Jika seseorang terkena, itu akan berdampak pada dinding perut, pembuluh darah, hati, usus, menyebabkan gemetar jantung dan akhirnya menyebabkan kematian karena stagnasi darah. Ini semua adalah acu points utama dan acu points fatal dari tubuh manusia. Setelah menerima kerusakan, bahkan jika seseorang bisa bertahan, dia akan setengah mati. Bagaimana perasaanmu? King Sui menyimpan jarumnya dan tersenyum saat dia berbicara dengan Situ Jianyi. Situ Jianyi memperhatikan bahwa rasa sakit yang dia paksa ke tengah dada dan perutnya benar-benar hilang. Sepertinya pria itu benar-benar ahli dalam keterampilan medisnya. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa King Sui tidak melepaskan auranya sama sekali sejak dia memulai. Dia telah menguncinya dengan auranya sendiri beberapa kali, dan bahkan membuat beberapa gerakan untuk mengujinya, tetapi pihak lain tidak waspada sama sekali. Jika dia benar-benar seorang kultivator Xiantian, tidak mungkin dia begitu lengah. Dokter, apakah klinik bela diri ini didirikan oleh Anda? Apakah Anda dokter Xiantian dalam rumor? Situ Jianyi perlahan mengenakan pakaiannya saat dia secara bertahap berbicara. Alasan rumor adalah rumor, karena keandalannya terlalu rendah. Apa yang dipikirkan tetua yang terhormat? King Sui berkata, mencoba untuk menyebarkannya. Haha, kata-katamu terdengar masuk akal. Situ Jianyi tersenyum dan berkata, tetapi dia merasa semakin curiga. Orang ini sangat baik dengan otaknya, tetapi dia tidak yakin apakah dia benar-benar mencapai Xiantian. Situ Jianyi ingin membunuhnya dengan telapak tangan, membereskan semuanya untuk selamanya. Tapi waktunya buruk karena terlalu banyak orang di luar. Dia juga takut menyerang orang yang salah. Dokter dianggap sebagai keberadaan khusus, dan tidak ada yang berani membunuh dokter yang tidak bersalah. Siapa yang tidak akan jatuh sakit, atau terluka? Oleh karena itu, pembunuhan para dokter akan menimbulkan kemarahan publik. Lagi pula, dia tidak peduli selama beberapa hari ini. Dia akan melihat sendiri bagaimana King Sui berencana untuk menghajar mereka yang menghalangi jalannya. Melihat sesepuh yang dianggap King Sui dari klan Situ sedang pergi, King Sui tersenyum. Jika King Yu telah melihat senyum King Sui, dia pasti akan mengatakan bahwa itu adalah yang paling senyum, cabul, di dunia. Ada keindahan setiap hari untuk Anda lihat, Anda harus menjalani kehidupan yang sangat terpenuhi. Wenren Wushuang tersenyum ringan dan melangkah masuk. Xiantian lain datang setelah satu pergi, dan merupakan kecantikan yang tak tertandingi dalam hal itu. Sejak kapan kota 100 mil dibanjiri oleh para pembudidaya Xiantian? Suasana hati King Sui akan selalu baik setiap kali dia melihat Wushuang yang cantik. Baiklah, apakah kamu tahu siapa pembudidaya Xiantian itu? Wenren Wushuang memandang King Sui dengan menggoda. Saya tidak menyangka Tuan Muda King kami juga akan menyembunyikan kecantikan di rumahnya. Memikirkan bahwa sudah ada kecantikan seperti Sisi Zuang di dalam hatinya. Wenren Wushuang tersenyum dan berkata. Namun, senyum itu seolah-olah ada peniti yang menusuk tubuhnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Sekarang ada banyak orang yang tahu bahwa King Sui ingin bertarung dengan Situ klan untuk King Zuang si klan.
Lagi pula, berita penolakan si klan terhadap pernikahan, dan berita King Sui ingin menikahi si King Zuang dengan cepat menyebar. Wenren Wushuang memiliki informasi yang baik untuk memulai, dan tidak aneh sama sekali baginya untuk mengetahui masalah ini. Perbuatan baik tidak pernah terdengar, tetapi skandal akan selalu menyebar jauh. Banyak orang semua siap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tidak mungkin situ klan terkemuka di Hundred Miles City akan bersedia menerima penghinaan seperti itu. Wushuang, itu kecelakaan. Dia sekarang adalah wanitaku, dan aku tidak ingin dia menikah dengan klan situ dalam situasi seperti itu. King Sui berkata dengan getir. AST-0147 Penyelesaian pil revitalisasi kecil. Wushuang, itu kecelakaan. Dia adalah wanita saya sekarang, dan saya tidak ingin dia menikah dengan klan situ dalam situasi seperti itu. King Sui berkata dengan getir. Baiklah, mari kita tidak menyebutkannya. Saya datang ke sini sehingga saya dapat membantu Anda jika Anda dalam kesulitan. Orang itu sebelumnya berasal dari klan situ. Kata-kata Wenren Wushuang membuat King Sui semakin tegas bahwa orang itu memang ahli dari klan situ, dan dia senang dia berhasil menyelinap dalam gerakan tersembunyinya. Ketika saatnya tiba, dia akan menghilangkan kentut tua itu. Baiklah, karena kamu baik-baik saja, aku akan pergi. Wenren Wushuang tersenyum, dan berbalik untuk pergi. Wenren Wushuang berhenti di jalurnya saat dia berbalik untuk melihat King Sui, dengan senyum ringan di matanya. Tapi bagi King Sui, senyum itu hanya akan membuatnya merasa semakin pahit. Terima kasih. Dia akhirnya memuntahkan 3 kata ini dengan susah payah. Wenren Wushuang tersenyum dan pergi. Hati King Sui berangsur-angsur tenggelam bersama dengan kepergian Wenren Wushuang, mengetahui bahwa mereka berdua mungkin hanya tetap sebagai teman di masa depan. Sementara dia mengharapkan jawaban seperti itu, masih terasa pahit ketika kebenaran meresap. Dia mengingat kenangan yang dia bagikan dengan Wenren Wushuang, pertama kali dia melihat kecantikannya yang menakjubkan, adegan menawan ketika dia memperlakukannya, dan momen genit yang mereka alami di lembah cincin emas beberapa hari yang lalu. King Sui bahkan berpikir bahwa kecantikan yang tak tertandingi ini benar-benar menyukainya. King Sui berdiri di sana dengan linglung. Dia tahu bahwa jika dia menikahi si King Zuang, dia akan kehilangan Wenren Wushuang. Bukannya dia tidak ingin menjadi 2 kali, tetapi dia merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Itu akan menjadi penghinaan bagi mereka. Wenren Wushuang adalah kecantikan yang tak tertandingi, dan yang terpenting, dia juga seorang kultivator Xiantian. Bahkan jika dia mencari seorang pria, dia akan mencari yang terbaik. Wanita seperti itu tidak akan mudah berbagi pria dengan wanita lain. King Sui tidak tega untuk tetap berada di klinik bela diri. Dia memutuskan untuk menutup untuk hari itu dan kembali, tetapi dia bertemu King Lang. Aku telah membantumu mengumpulkan barang-barang yang kamu minta. King Sui tercengang ketika dia ingat bahwa dia telah meminta King Lang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pil revitalisasi kecil, dengan pengecualian ginseng berusia 1000 tahun untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pelet 5 naga, King Sui tidak punya rencana. Belum. Di antara mereka, ada ramuan bernama rumput cahaya bulan, yang harus digunakan dalam waktu 1 jam setelah dipetik. Selain itu, rumput cahaya bulan ada di benua tengah. Karena itu, tidak ada cara untuk memperbaikinya untuk saat ini. Tapi, dia perlahan mengumpulkan dan menumbuhkan ramuan obat yang dibutuhkan di alam Valet Jade Immortal. Begitu dia mendapatkan rumput cahaya bulan, dia akan dapat segera memulai proses pemurnian. King Sui menerima paket besar dari King Lang. King Lang, terima kasih telah membuat masalah. Itu sesuatu yang harus aku bantu. King Yu sangat puas dengan King Lang, dan begitu dia menaruh kepercayaannya pada seseorang, dia tidak akan mengubah pendiriannya. Dia memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Banyak orang telah menjauh dari King Clan, dan dia sendiri ingin King Lang dan teman-temannya pergi juga. Tapi, mereka tidak hanya memberinya informasi, mereka tidak menghindari kontak dengannya. Sementara kekuatan mereka terbatas, itu sangat menghangatkan hati. Setelah King Lang pergi, King Sui mengeluarkan banyak kotak di dalamnya, membukanya satu demi satu. Kuda laut, ular kapas raja berusia 100 tahun, ametis, kamelia, ramuan pengemis kereta api, epimedium, vinca, mawar Cherokee, tanduk rusa berusia 100 tahun, dan jeroan dinodon rufozonatum berusia 300 tahun. Ramuan obat dari ingatannya muncul di depan matanya satu demi satu, dan kualitasnya semuanya cukup bagus. King Sui tidak peduli dengan harganya, dan dengan demikian dia mendapatkan ramuan obat yang semuanya berusia 100 tahun atau lebih. Bagaimanapun, tumbuhan di alam Valet Jade Immortal masih sangat muda. Haha, saya akhirnya bisa memperbaiki pil revitalisasi kecil. King Sui tertawa puas.
Mengingat bahwa pil revitalisasi kecil akan meningkatkan kemampuan keseluruhan seseorang sebesar 10%, King Sui merasa bersemangat. Dia sudah memiliki kekuatan mengerikan tidak kurang dari 250.000 jin. 10% dari itu akan setara dengan peningkatan kekuatan 25.000 jin. Selain itu, seseorang dapat mengambil 2 dari pil revitalisasi kecil, dan itu akan memberinya kekuatan tambahan lebih dari 50.000 jin, memungkinkan dia untuk menerobos, dan mendapatkan kekuatan mengerikan sebesar 300.000 jin. Pada saat yang sama, itu juga akan meningkatkan kecepatan, daya tahan, pertahanan, vitalitas seseorang, semua area ini akan meningkat sebesar 10%. Setelah mengambil 2, kecepatannya akan sama dengan mencapai tingkat pelatihan cantering rusa tertentu. Sayang sekali bahwa setiap orang hanya bisa meminum 2, jika tidak, jika dia terus meminum pil revitalisasi kecil. Setelah mendorong kembali pikiran, sesat, dia menyimpan bahan-bahan kembali ke dalam kotak mereka dengan hati-hati, dan meninggalkannya di alam Valet Jade Immortal. Setelah itu, dia menutup klinik bela diri, dan kembali ke klan King. Ketika dia mengingat adegan dengan Wenren Wushuang, dia merasakan tekanan dan ketidakberdayaan. Kapan dia bisa mencapai keadaan melewati ladang bunga, tetapi tidak memiliki helai daun pada dirinya sendiri? Mengapa ketika orang lain melewati waktu atau dimensi yang berbeda, bahkan jika mereka memiliki banyak istri dan selir, mereka semua akan hidup dalam harmoni, dan bahkan membantu karakter utama menjaga kecantikan? Mengapa saya tidak memiliki keberuntungan seperti itu? Mengapa ketika itu datang kepadaku, kata-kata itu tidak keluar begitu saja dari mulutku? Apakah saya kurang percaya diri? Atau itu kemampuan? Atau aku tidak mengerti hati wanita? King Sui memikirkannya dengan muram. Setelah makan malam, King Sui bermain dengan gadis kecil itu sebentar sebelum bergegas ke atas, memberitahu yang lain untuk tidak mengganggunya sebelum dia pergi. Pikiran King Sui sepenuhnya dipenuhi oleh pikiran tentang pil revitalisasi kecil, sambil merasa senang bahwa dia telah menembus lapisan keempat teknik penguatan kuno, dan bahwa kemampuannya telah meledak setinggi langit. Jika dia telah menyempurnakan pil revitalisasi kecil sebelum dia menembus lapisan keempat teknik penguatan kuno, maka dia tidak akan dapat mengontrol peningkatan kemampuan setelah meminum pil dibandingkan dengan apa yang bisa dia capai sekarang. Itu akan membuang-buang barang berharga. Mengunci pintu dengan erat setelah memasuki kamarnya, King Sui dengan cepat memasuki alam Valet Jade Immortal. Menenangkan pikirannya, membersihkan tanaman obat, memanennya dan mengesampingkan proporsi yang dibutuhkan. Setelah menyelesaikan persiapan, King Sui mulai mengedarkan 62 siklus teknik penguatan kuno. Setelah melalui latihan keras yang lama, penurunan emas seukuran kedelai di dantiannya telah meningkat menjadi seukuran kacang. Dia bisa merasakan peningkatan yang jelas dalam kemampuannya. Apa yang membuat King Sui paling bahagia adalah bahwa ginseng berusia 1000 tahun itu dapat digunakan 2 kali. Ini berarti bahwa King Sui dapat memperbaiki pil revitalisasi kecil 2 kali. Selanjutnya, dengan sifat unik dari kuali besi batu api emas, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Setelah menambahkan ramuan obat dalam proporsi yang benar ke dalam kuali besi batu api emas, api primordial meraung dan King Sui menutup matanya, memanfaatkan indera spiritualnya untuk merasakan perubahan di dalam kuali besi batu api emas saat dia mengendalikan tingkat api. Api primordial berwarna abu-abu secara bertahap membakar lebih ganas, dan suara menggelegak datang dari dalam kuali besi batu api emas. King Sui menutup matanya seolah-olah dia adalah seorang biarawan yang bermeditasi tanpa harta duniawi. Di tengah, dia menambahkan setetes darah dari penyu obat emas yang telah dia siapkan sebelumnya. Ketika dia bersiap sebelumnya, King Sui tercengang ketika dia mengumpulkan setetes darah dari penyu obat emas. Ini karena darah penyu obat emas juga berwarna keemasan, dan kaya akan ketebalan pasta. Seiring waktu secara bertahap berlalu, nyala api tetap menyala dengan ganas, dan hanya berangsur-angsur berkurang setelah dipertahankan selama sekitar 6 jam. Nyala api berangsur-angsur berkurang hingga tingginya di bawah 1 inci, dan bertahan pada tingkat itu selama sekitar 3 hari lagi. Setelah tidak makan atau minum apapun selama 3 hari, King Sui diam-diam membuka matanya. Matanya yang cerah berkilat, dan segera digantikan dengan seutas kegembiraan. Sial, jika saya tidak menembus ke tingkat 4 teknik penguatan kuno, tidak mungkin saya bisa mempertahankan dan memperbaiki pil revitalisasi kecil ini. King Sui merasa bahwa semua yang dia tahu terkait dengan teknik penguatan kuno. Setelah menyimpannya sebentar, King Sui tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan membuka kuali besi batu api emas. Aroma obat yang luar biasa melayang keluar, menyebabkan pikiran orang-orang yang menciumnya menjadi mabuk. Ada 6 pelet revitalisasi kecil berwarna emas, masing-masing seukuran kacang. Hahaha, King Sui tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak.
AST-0148 bentuk harimau, hati wanita karena dia telah berhasil memperbaiki pelet revitalisasi kecil, dia tidak bisa memperlakukan dirinya terlalu buruk. Hanya saja ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil kelas 3 semacam ini, dan karena itu dia sangat bersemangat. Agar bisa berhasil pada percobaan pertamanya, itu pasti sebagian berkat efek dari kuali besi batu api emas. Ketika dia melihat kuali besi batu api emas, dia tidak bisa tidak memikirkan Huoyun Liuli, tetapi terlalu buruk bahwa pikirannya segera mengembara kembali ke Wenren Wushuang lagi. Apakah saya serakah, atau hanya melamun? Mereka yang berasal dari keluarga kaya di seluruh dunia dari 9 benua kebanyakan memiliki banyak istri dan selir. Hanya rakyat jelata yang akan berpegang pada pengaturan monogami. Bukannya mereka tidak ingin memiliki banyak istri dan selir, tetapi mereka hanya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kekuatan masih merupakan persyaratan. King Sui mengambil 2 pil revitalisasi kecil dan segera duduk bersila, mulai dengan cepat menyalurkan teknik penguatan kuno. Semburan ki yang membara dan impulsif muncul dari dantiannya. Itu bukan perasaan yang sangat nyaman atau tidak nyaman. King Sui hanya berhenti secara bertahap ketika ki yang terbakar diserap oleh teknik penguatan kuno. King Sui merasa bahwa kemampuannya telah meningkat cukup banyak, dan sirkulasi otomatis teknik penguatan kuno juga tampak lebih kuat, dan memberikan perasaan yang lebih nyaman di seluruh. King Sui mulai memperhatikan perubahannya, pada kecepatan dan kekuatannya. Setelah pertarungan ini berakhir, setengah hari telah berlalu. Pil revitalisasi kecil hanya cocok untuk orang kuat yang setidaknya Xiantian, jika tidak, itu tidak hanya akan menyia-nyiakan salah satu peluang untuk meminum pil, kemampuan orang tersebut juga tidak akan meningkat banyak. Menyimpan 4 pil yang tersisa dalam botol porselen yang dibuat khusus, King Sui melihat bahan yang tersisa, memikirkannya, dan memutuskan untuk memperbaikinya sekali lagi. Dengan 6 pil revitalisasi kecil tambahan, selain 4 sebelumnya, ada total 10 pil. Dia menyimpannya berpasangan. Untuk berpikir bahwa kedua upaya itu berhasil. Apakah tingkat keberhasilan saya untuk alkimia sangat tinggi? Atau hanya karena tingkat keberhasilan alkimia di dunia 9 benua terlalu rendah? King Sui tidak benar-benar mengerti, tetapi karena itu adalah hal yang baik untuknya, dia menyerah untuk memikirkannya terlalu keras. Memperbaiki pil revitalisasi kecil membawanya setengah dari waktu yang tersedia. Setelah berhasil menyempurnakan pil revitalisasi kecil, suasana hati King Sui sedikit lebih baik, dan dia menghabiskan sisa waktunya untuk mempelajari pemanfaatan bentuk macan dari teknik mimikri 9 hewan. Harimau itu adalah raja hutan di kehidupan sebelumnya. Harimau itu juga dianggap sebagai salah satu dari 4 binatang surgawi di zaman kuno. Naga bergerak dengan awan sementara harimau bergerak dengan angin. Harimau itu menekankan kehadirannya, ia akan menggunakan auranya untuk mengalahkan orang lain. King Sui melihat bahwa bentuk harimau memiliki teknik penyaluran energi khusus, auman harimau. Pada penguasaan penuh, saat seseorang melakukan gerakan itu, seolah-olah itu disertai dengan auman harimau, dan menyebabkan getaran jiwa dan roh. Ada beberapa gerakan pembunuh dari bentuk harimau juga, termasuk Tiger's Mount, Tiger's Descent, Tiger Enter the Jungle, Tiger Tail Whip Kick. Ciri-ciri utama adalah penekanan pada bentuk sebagai kepalan tangan, niat sebagai semangat, menggunakan ritme untuk mengerahkan kekuatan dan menggunakan ki untuk meningkatkan kekuatan. Bentuk harimau sangat menekankan pada kehadiran yang kuat, pada niat ganas dan menghancurkan yang kuat. Alasan King Sui memutuskan untuk mengambil bentuk harimau dari teknik mimikri 9 hewan adalah karena itu hanya membutuhkan penggunaan tangannya. Karena King Sui telah melatih Solitary Rapid Fist, jika dia mengambil teknik tinju lain, maka itu akan lebih mudah untuk dipahami, kecuali jika itu adalah salah satu dari keterampilan atau teknik super misterius itu. Setelah melatih auman harimau, selama beberapa waktu, ia secara terpisah berlatih meretas dengan pedang, serta cantring rusa, dan bahkan mencoba menggabungkan dan melengkapi keterampilan ini juga. Waktu tidak menunggu siapapun. Dia tinggal sampai dia ditendang oleh alam valet jade immortal. Dia berjalan ke jendela, dan melihat lampu-lampu di jalanan. Ada banyak orang yang menikmati kehidupan malam, dan belum saatnya mereka pulang, asteris. Asteris TL wajah sedih setiap kali King Sui ditendang oleh alam valet jade immortal, ini sudah lewat jam 11 malam. King Sui yang tidak merasa mengantuk, membuka pintu dan melihat bahwa lampu di kamar Ming Yue Glow masih menyala. Kemudian King Sui menyadari bahwa semua ruangan menyala. Karena mereka menggunakan batu cahaya, akan tetap ada cahaya lembut bahkan ketika mereka sedang tidur. Jika mereka memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, maka mereka akan meningkatkan jumlah batu cahaya untuk meningkatkan intensitas cahaya. Dia berjalan ke pintu kamar Ming Yue Glow dan dengan impulsif menyentuhnya. Anehnya,
Pintu terbuka dan King Sui tercengang melihat melalui celah pintu bahwa Ming Yue Glow sedang berbaring di tepi tempat tidur, tertidur, dengan gadis kecil berbaring di sebelahnya, dalam tidur nyenyak. Cuaca telah berubah menjadi dingin, dan King Sui melihat bahwa Ming Yue Glow tidak mengenakan selimut, dan sosoknya yang anggun meringkuk, dengan tangan terselip erat di dadanya. Mendorong pintu terbuka dengan lembut, King Sui perlahan berjalan mendekat dan dengan lembut menutupinya dengan selimut. Alis Ming Yue Glow terjalin erat, seolah-olah dia sedang bermimpi buruk. Matanya tertutup rapat, dan wajahnya sedikit pucat. Kembalikan putriku, dasar binatang, kembalikan dia. Ming Yue Glow sedang berbicara dalam tidurnya sementara dua baris air mata menetes dari matanya yang tertutup rapat. Ming Yue, bangun. Tidak ada yang akan bisa merebut putri kita. King Sui meraih lengannya yang melambai, dan perlahan berbicara di sebelah telinganya. Ming Yue Glow membuka matanya yang telah menjadi sedikit merah. Setelah melihat King Sui, dia tercengang sebelum dia perlahan menarik kembali lengannya, membiarkan King Sui menghapus air matanya dengan lembut. Ada apa, Ming Yu? Apa kau bermimpi buruk? King Sui berkata dengan lembut. Itu sangat ingin mengambil putriku, aku sangat takut. Ming Yue Glow menatap gadis kecil yang tertidur lelap dan berkata. Jangan terlalu banyak berpikir, Ming Yue. Dengan saya di sekitar, tidak ada yang bisa berpikir untuk menggertak Anda dan putri kami di masa depan. Jadilah lebih ceria dan bahagia. Ini sudah sangat larut, ada apa? Ming Yue Glow berkata dengan tatapan yang sedikit gelisah. Lagi pula, itu dianggap sangat terlambat. Dengan King Sui muncul di kamarnya, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, meskipun mereka berdua sudah memiliki hubungan fisik sebelumnya. Suamimu merindukanmu, kan? King Sui melihat ekspresi malu Ming Yue Glow, dan mulai merasa panas. Itu tidak membantu bahwa pemurnian pil revitalisasi kecil telah mencairkan masalah yang dia miliki dengan Wenren Wushuang. Ming Yue Glow tidak tahu harus berkata apa kepada King Sui. Apa maksudnya dia merindukannya, menyebut dirinya suaminya, dan bahkan bertanya padanya apakah itu baik-baik saja, mereka berdua telah berhubungan. Kebanyakan orang akan memikirkan tindakan itu ketika mendengar ini, dan dia bahkan meminta persetujuannya pada akhirnya. Dengan lembut memiringkan dagu Ming Yue Glow, melihat ekspresi menawan dan pemalu serta bibir indah yang seperti kelopak bunga, King Sui dengan lembut menanamkan ciuman di bibirnya dan mulai mengisapnya dengan serius. Dia mungkin canggung pada upaya pertama, tetapi sudah terbiasa sejak kedua kalinya dan seterusnya. Bagi King Sui, berciuman sekarang seperti berjalan-jalan di taman, dan dia bahkan bisa menambahkan beberapa trik. Perlahan-lahan, ciuman King Sui berubah menjadi panik dan serakah. Tangannya tidak dibiarkan menganggur, saat mereka menaiki puncaknya yang luar biasa, merasakan perasaan penuh dan substansial yang memiliki goyangan yang mengejutkan di tangannya. Dia mulai membelai dua mutiara yang didirikan di puncaknya, menyebabkan Ming Yue Glow bergoyang-goyang seolah dia gatal. Pakaian pada kedua orang itu secara bertahap dilepas. Kecantikan yang menggerahkan memiliki kulit seputih salju yang halus dan lembut saat disentuh, seolah-olah dipenuhi dengan kelembapan. Kakinya yang ramping dan panjang juga memesona. Dia meraih ke pinggang ramping miliknya. Setelah melihat keindahan ekstrim dari sosok ramping, King Sui bisa mendengar dirinya menelan ludah. Karena King Sui takut mereka akan membangunkan gadis kecil itu, dia membawa Ming Yue Glow yang telanjang, menempatkannya di atas dirinya sendiri, dan dengan senjatanya yang bersemangat dan tegak. Tangisan serak dan menggoda terdengar saat King Sui memeluk lututnya sementara Ming Yue Glow melingkarkan tangannya di leher King Sui. King Sui bergerak cepat, namun matanya tidak berkedip, dan malah tetap menatap wajah cantik Ming Yue Glow yang murni namun sehat. Pesona menggoda membuat King Sui tidak dapat menahan diri, dan dia memiliki keinginan untuk melahap Ming Yue Glow. Ruangan itu mendapatkan kembali kedamaiannya saat King Sui memeluk Ming Yue Glow saat mereka berbaring di tempat tidurnya, ditutupi dengan selimut yang harum. King Sui menyukai perasaan ketika Ming Yue Glow berbaring telanjang di dadanya. Dia kadang-kadang menggodanya dengan mengatakan lelucon kotor, yang membuatnya mengeluh karena malu, namun membuatnya tertawa lembut tanpa henti. Apakah kamu memiliki sesuatu di pikiranmu? Ming Yue Glow meringkuk wajahnya di dada King Sui saat dia berbicara. Ming Yue, menurutmu apakah wanita bersedia berbagi pria dengan wanita lain? King Sui ingin tahu bagaimana pemikiran wanita. Ming Yue Glow tersenyum dan menatap King Sui. King Sui, hampir tidak ada pria yang cakap di seluruh dunia dari 9 benua yang hanya memiliki satu wanita. Di sisi lain, wanita adalah makhluk yang sangat aneh, mereka suka iri, merebut. Jika seorang pria tidak memiliki wanita, maka itu berarti dia tidak memiliki kemampuan. Mereka yang memiliki kemampuan akan memiliki sejumlah wanita setelah tidak terlalu lama. Sebenarnya,
Ada banyak wanita yang lebih suka berbagi pria yang luar biasa dengan orang lain daripada menghabiskan seluruh hidup mereka di samping pria yang tidak berguna dan biasa-biasa saja. Tentu saja, ada juga pengecualian. Setelah mendengar kata-kata Ming Yue Glow, mata King Sui memiliki pandangan tekad yang melintas di matanya yang jernih. AST-0149 siapa yang sombong? King Sui tidak bisa memahami hati wanita, tetapi kata-kata Ming Yue membangkitkan perasaan yang kuat dalam dirinya. Seorang pria harus kuat sebelum dia memiliki kualifikasi untuk menyebabkan wanita lain ingin berbagi dengannya. Ming Yue, maukah kamu berbagi pria dengan orang lain? King Sui melirik kecantikan yang tergeletak di dadanya. Ekspresi puas yang muncul dari sisa-sisa di wajah Ming Yue terbukti sangat menarik. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan wanita lain. Bagaimanapun, saya tidak akan pernah menikah lagi, bisik Ming Yu. Dia adalah seorang wanita yang ditinggalkan oleh pria lain, dan bahkan memiliki seorang putri. Memang, jika kita membandingkan, statusnya bahkan lebih buruk daripada seorang janda. King Sui diam-diam berkata pada dirinya sendiri saat dia mendekat ke pelukannya setelah melihat ekspresi sedih di wajahnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya bahwa kamu adalah wanitaku. Di masa depan, kamu adalah milikku dan kamu adalah istriku. Poin ini, tidak akan pernah berubah. King Sui mengangkat dagu Ming Yue saat dia berbicara dengan lembut. Tapi saya seorang wanita yang sudah menikah, dan bahkan memiliki seorang putri. Maukah kamu meremehkanku? Aku bukan lagi wanita murni, aku tidak layak untukmu, dan bahkan akan membawamu ke sialan. King Sui tidak berpikir seperti dia di dalam hatinya. Lagi pula, di dunia sebelumnya, hanya berada dalam hubungan laki-laki perempuan bahkan kurang dari sehari sudah cukup untuk membawa gadis itu ke tempat tidur. Adapun perceraian, menikah lagi, dan bahkan, dipertahankan, sebagai wanita simpanan, itu semua sangat biasa. Ming Yue di mataku, masih suci dan murni. Tidak bertemu denganmu sebelumnya adalah kerugianku. Berbicara tentang ketidakmurnian, Anda dapat mengetahui apakah seseorang tidak murni dari keadaan hati dan proses berpikirnya. Jika seorang ibu, untuk merawat putrinya dan membesarkannya dan menyimpan uang untuk biaya pengobatannya, tidak memiliki keraguan tentang menjual dirinya sebagai pelacur untuk mengumpulkan uang, di mata saya, dia adalah yang paling murni. Dan wanita bersih yang pernah hidup. Ming Yue, apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Bagi saya, Anda selamanya murni, Anda mengerti. Petik 2. Ming Yue Glow dengan erat memeluk King Sui saat air mata kebahagiaan mengalir dari matanya. Senyumnya, seperti bunga yang mekar setelah hujan, memiliki kualitas yang sangat menggugah jiwa. Ming Yue, ayo lakukan sekali lagi. Sebelumnya, kita melakukannya terlalu cepat, kali ini, mari kita melakukannya lagi dengan lebih lambat. King Sui tersenyum, saat dia masuk ke dalam Ming Yue lagi. Oke. Ming Yue Glow duduk di atas King Sui dengan lembut memegang pinggangnya yang lembut dan menggoyangnya dengan ringan. Rasa itu, selain menggambarkannya sebagai kegembiraan yang menggebu-gebu, tidak ada cara lain untuk menggambarkannya. King Sui, apakah Anda yakin ingin mengirim hadiah pertunangan ke klan Si hari ini? King Yi bertanya dengan heran. Lihat yang sudah aku siapkan, sapi betina, kalung, gelang. King Yi diam-diam menatap King Sui, balasan apa ini? Bukankah semua hadiah ini disiapkan olehnya sendiri? Dia sangat jelas bahwa anak kecil ini mencoba bertingkah seperti dengannya. Cukup, berhenti bertele-tele, aku tidak akan menghentikanmu. King Yi tertawa saat dia berbicara. Memberi hadiah pertunangan di dunia 9 benua ini berarti melamar pernikahan, dan bisa dianggap sebagai kebiasaan suci. Biasanya, orang tua laki-laki bersama dengan sesepuh lainnya akan memimpin jalan dengan hadiah pertunangan ke rumah perempuan, untuk meminta tangannya untuk menikah. Untuk King Sui, King Yi, pamannya King Hu, dan beberapa orang lain dari generasi ketiga yang menyukai suasana hidup pergi bersamanya untuk melamar pernikahan. Namun, selain King Sui, tidak ada yang merasakan kegembiraan di hati mereka. Bagaimanapun, klan Situ mengeluarkan pernyataan, sementara si King Zuang masih hidup, dia adalah wanita dari klan Situ. Ketika dia mati, dia juga hantu dari klan Situ. Mereka dengan kejam akan memusnahkan siapapun yang berani memiliki ide tentang dia. King Sui tidak berpikir begitu. Lagi pula, saat lelaki tua itu datang ke kliniknya, dia sudah menanamkan beberapa trik licik, menghubungkan titik akupuntur Jiwei dan juk keren meridian lelaki tua itu. Ini mirip dengan meninggalkan bom tersembunyi di dalam tubuh lelaki tua itu. Pikirkan ini, King Sui jauh lebih yakin. King Sui, karena klan Situ tahu bahwa kamu berada di level Xiantian namun mereka masih berani mengeluarkan pernyataan seperti itu berarti mereka sudah lama membuat persiapan.
Ibu mengkhawatirkanmu. King Yi mengingatkan King Sui sebelum mereka berangkat. Ibu, jangan khawatir. Saya jamin tidak akan terjadi apa-apa. Berita bahwa King Clan sedang dalam perjalanan ke Si Clan, juga bocor ke situ klan. Kecil itu karena dia mencari kematian, aku akan memberikannya padanya. Amarah Situ Jianyi melonjak seperti kilat dan guntur setelah mendengar berita itu. Awalnya dia berpikir bahwa setelah mengeluarkan pernyataan itu, King Sui akan sedikit mengindahkannya, dan bahkan melepaskan gagasan itu bersama-sama. Sekarang, karena hal-hal telah berkembang ke titik seperti itu, dia akan menggunakan kesempatan untuk menyingkirkan King Sui. Untuk hal-hal seperti ini, klan Si berdiri tepat di tengah. Karena klan Si tidak memiliki pembudidaya Xiantian, klan King dan klan Situ tidak akan menyeret mereka ke dalamnya. Karena King Sui dan klan Situ telah mengeluarkan pernyataan, di dunia 9 benua, sebuah janji adalah emas. Dengan demikian, sesi pemberian pertunangan klan King menarik banyak penonton yang penasaran. Kakek, klan Situ tahu kekuatan King Sui, tapi mereka masih mengeluarkan pernyataan itu. Saya sangat khawatir tentang sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada King Sui. Yu He menuangkan secangkir teh untuk Yu Donghao saat dia berkata, "Nak, apa yang kamu rasakan tentang King Sui?" Yu Donghao mengabaikan pertanyaannya saat dia bertanya langsung. Yu He langsung memerah dan terdiam. Yu Donghao menghela nafas, sebelum King Sui melangkah ke Xiantian, ketika dia menyembuhkan Dantian Yu Donghao, dia masih merasa bahwa Yu He layak untuk King Sui. Tapi, sekarang dia hanya bisa menghela nafas sedih. Nak, meskipun usia King Sui masih muda, dia sangat berhati-hati dan teliti dalam proses berpikirnya. Pernahkah Anda melihat dia mengambil risiko yang tidak dia percayai? Dia tegas, dan tahu kapan harus mundur. Dia tidak tampak muda dan tidak berpengalaman, tetapi lebih seperti seseorang yang telah hidup untuk waktu yang lama dan sering melihat, seperti orang tua. Yu He semakin memerah seolah dia mengerti arti di balik kata-kata kakeknya, menundukkan kepalanya sebelum mencondongkannya lagi. Kakek, kamu mengatakan bahwa King Sui masih memiliki beberapa tindakan perlindungan padanya. King Sui memandangi petak-petak orang yang berkerumun di jalan, dan dalam hati terheran-heran. Dia tahu bahwa ada banyak penduduk di kota 100 mil, tetapi baru hari ini dia menyadari betapa berartinya, banyak. Yang paling penting adalah King Sui mendengarkan komentar mereka, dan menyaring ocehan yang tidak penting. Klan Situ sedang menunggu di depan. Aura yang dipancarkan klan Situ sangat kuat. Klan Situ mengatakan bahwa mereka akan menunjukkan klan King. Putra sial dari klan Situ itu adalah orang yang dirampok kejantanannya oleh King Sui. Semua hutang baru dan lama akan dilunasi hari ini. Kan King Sui juga tercengang ketika melihat anggota klan Situ. Jalur jalan utama yang luas dari kota 100 mil sebenarnya terhalang oleh banyak batu besar. Pria yang berdiri di depan tidak lain adalah pria tua licik yang sebelumnya diasumsikan King Sui dari klan Situ. Dari kejauhan King Sui melihat semua anggota klan Situ yang berdiri di belakang lelaki tua itu, dia tertawa terbahak-bahak. Karena jalan diblokir, klan King tidak punya pilihan selain menghentikan langkah mereka. Saat mereka melihat King Sui yang acuh tak acuh dan tenang, King Sui masih tersenyum seolah-olah tidak ada yang lebih lucu di dunia ketika dia melihat 1000 anggota klan Situ berkerumun di jalanan. Apa yang Anda maksud dengan ini? Jalan utama kota 100 mil terhalang oleh anggota klan Anda. Apa yang memberi klan Situ hak untuk menjadi begitu sombong? Suara King Sui yang terdengar jelas terdengar. Batu-batu itu ditempatkan di sini untuk menghalangimu. Klan King bertindak terlalu jauh. Jika kita klan Situ menanggung ini secara diam-diam, bagaimana kita bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi di masa depan? Tatapan tajam Situ Jianyi menembak langsung ke King Sui yang sedang duduk di kereta. Haha, kamu benar. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Situ Anda tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi lagi. Volume pidatonya tidak keras, tetapi kejernihan suaranya bergema dengan jelas melalui telinga orang banyak. ST0150 berjuang. Putuskan pernikahan. Haha, klan Situmu benar-benar tidak perlu mengangkat kepalamu setelah hari ini. King Sui tersenyum dan berkata dengan tenang. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas dan menyebar ke telinga semua orang di sekitarnya. Suara diskusi di sekitar mereka semakin keras. King Sui adalah seorang kultivator Xiantian, tetapi siapa orang tua dari klan Situ ini? Apakah dia juga seorang kultivator Xiantian? Bagaimana dia bisa begitu agresif? Saya tidak berpikir Anda akan tahu ini, tapi dia adalah Situ Jianyi dari klan Situ. Dia kakek Situ Nantian. Dia telah menjadi kultivator Xiantian selama lebih dari 30 tahun. Bagaimana bisa King Sui, yang baru saja mencapai ranah Xiantian dibandingkan dengan dia? Seorang pria parubaya yang tangguh berkata, senang dengan dirinya sendiri. Kakak perempuan,
Apakah menurutmu kakak laki-laki Sui bisa menang melawan orang tua yang jahat ini? Seorang gadis kecil yang lucu berkata dengan sedih kepada wanita jangkung dan cantik di sebelahnya. Dia bisa, ya, bukankah kamu ingin kakak Sui menang? Wanita itu tersenyum sambil mengusap kepala gadis kecil itu, memanjakannya. Kakak Sui harus menang. Penyakit saya disembuhkan oleh kakak Sui. Kakak Sui adalah orang yang baik. Gadis kecil yang dipanggil Yaya itu berkata begitu sambil cemberut manis. Klan Situ terlalu sombong. Akan menjadi hal yang baik jika mereka dikalahkan oleh klan King kali ini. Kata pejalan kaki X. Tidak ada bedanya apakah klan Situ dipukuli atau tidak. Pejalan kaki Y berkata, tidak peduli. Itu kegagalan seorang putra dari klan Situ, yang kehilangan bolanya, dia berani mengintip istriku yang sedang mandi, dan aku harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saya seorang pria, tetapi saya harus mentolerir ini. Saya masih memiliki anak untuk dibesarkan, atau saya akan melawannya sampai mati. Ketika King Sui melumpuhkan bolanya, amarah yang terpendam di hatiku juga menghilang. Pejalan kaki Ye, anak muda, selalu ada langit lain di atas langit tertinggi, dan selalu ada pria yang lebih kuat dari yang terkuat. Baja dapat ditekuk dengan mudah. Jika kamu terlalu sombong, mudah mati dengan kekerasan. Ketika Situ Jianyi melihat King Sui begitu egois, amarahnya berkobar. Dia menemukan bahwa dia sangat rentan untuk marah hari ini. Selalu ada langit lain di atas langit tertinggi, dan selalu ada orang yang lebih kuat dari yang terkuat. Ungkapan ini tidak buruk, tetapi Anda bukan orang yang lebih kuat dari yang terkuat. Saya masih memiliki tugas untuk dijalankan hari ini, jadi jangan tunda jam keberuntungan saya. King Sui berteriak dengan jijik. Haha, sangat egois. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan memukuli siapapun yang berani menghalangi jalan Anda? Mari kita lihat apakah Anda akan memukuli saya, atau apakah saya akan membunuh Anda hari ini. Situ Jianyi tidak pernah diabaikan oleh orang lain. Bahkan ketika dia berada di Cloud Pavilion, dia adalah pelindung yang disegani. Situ Jianyi sudah tahu tentang bagaimana King Sui mempermalukan klan Situ dari Situ Nantian, termasuk bagaimana dia membuat putra muda tuan klan Situ kehilangan bolanya. Selain aib ini, dia juga ingin merebut wanita yang sudah bertunangan jauh sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Dia mendidih karena marah. Jika dia tidak berdebat secara verbal dengannya dan membunuhnya secara langsung, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di dalam hatinya. Hahaha, Situ Jianyi tertawa marah. Xiantian Qi-nya terpancar dengan panik. Xiantian Qi putih perak sepanjang satu kaki perlahan terulur dari tangannya dan memancarkan udara dingin yang mengancam. Tuan Xiantian. Banyak orang berteriak kaget. Seorang pria dengan 30 tahun pengalaman Xiantian benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan seorang pria dari tingkat Xiantian Junior. Dia mungkin di atas tingkat ketiga Xiantian. Pria parubaya yang tangguh dari sebelumnya berkata sambil membelai dagunya, menantikan pertarungan. Dokter kecil itu tidak akan mendapat masalah kan? Dokter kecil itu juga seorang Master Xiantian. Kami sangat berharap dokter yang baik seperti itu tidak akan mati secara tragis. Orang-orang yang telah dia bantu semuanya berbicara dengan khawatir. King Sui berdiri dan melompat keluar dari kereta kuda dan berjalan menuju Situ Jianyi langkah demi langkah. Dia sangat anggun sehingga tidak ada sedikit pun suara yang keluar saat dia berjalan. Aku sedang terburu-buru hari ini, jadi aku tidak akan berurusan denganmu. Hari ini bukan hari yang tepat untuk memiliki korban jiwa, atau aku pasti akan membunuhmu di tempat. King Yu, ambil alih kereta dan menyusul. Wow, aku suka itu. Dia sangat keren. Aku suka tipe ini. Bintang mulai memenuhi mata beberapa gadis. Yah, beraninya kamu. Situ Jianyi sangat marah. Tidak ada yang pernah memandang rendah dia sebanyak ini sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan mengalami lebih banyak serangan yang lebih buruk dari ini. King Sui dengan santai mengirim dua batu besar itu terbang dengan tamparan tangannya. Lebarnya hanya cukup untuk membiarkan kereta kuda lewat. Pada saat ini, Situ Jianyi yang mendidih berjalan di jalur zigzag dan menyerang King Sui dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Situ Jianyi yang marah dengan kejam mengeluarkan Xiantian Qi yang tajam dengan masing-masing tinju dan telapak tangannya, menggunakan momentum seluruh tubuhnya untuk mendekati King Sui. Bahkan orang-orang biasa dalam radius 100 meter di sekitar mereka merasakan Qi mengenai mereka dan mempercepat pernapasan mereka. King Sui secara otomatis mengedarkan teknik penguatan kuno hingga mencapai puncaknya. Dia membuka langkah roh bebasnya dan menggunakan teknik cantering rusa untuk menggandakan kecepatannya, ditambah 2 kali lipat kecepatannya yang diberikan pelet revitalisasi kecil, ini bukan peningkatan sederhana 1 tambah 1 sama 2. Kecepatan yang ditunjukkan King Sui sekarang membuat kekuatan sebenarnya dari status Xiantian tingkat ketiga Situ Jianyi jauh lebih rendah.
Pada saat mereka bertukar pukulan, King Sui mengeksekusi api primordialnya. Tujuannya adalah untuk memicu kartu tersembunyi yang dia tanamkan padanya sebelumnya. Satu gerakan sederhana yang dipertukarkan di antara keduanya. Hampir tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi mulut si Tujianyi penuh dengan darah segar, dan dia pingsan. Saya katakan hari ini bukan hari yang tepat untuk kematian. Ada acara bahagia yang akan diadakan hari ini, jadi sedikit warna merah akan membantu menambah suasana pesta. Tanpa berbalik, King Sui naik kembali ke kereta kuda yang dibawa King Yu setelah dia selesai berbicara, dan melakukan perjalanan melalui kerumunan orang yang tenang namun sangat banyak di jalanan. Wow, apakah penglihatanku memburuk? Dia melenyapkan pembudidaya Xiantian lain dalam satu gerakan lagi, kata Yu Donghao kosong sambil berdiri di antara kerumunan. Kapan aku bisa sekeren ini? Lihatlah ekspresi semua wanita ini. Sepertinya mereka gatal untuk melahap anak muda dari klan King itu. Aku sangat iri. Seorang gemuk besar berkata sambil meneteskan air liur. Gemuk? Apakah kamu tidak takut untuk mendorong dan membelah perut gadis-gadis lain? Seorang pria muda mengejek. Kata-kata pemuda ini memancing gelombang tawa dari kerumunan di sekitarnya. Dari kejauhan, Wenren Wu Suang, dengan gaun seputih salju, menatap King Sui sambil tersenyum. Lekukan di sudut mulutnya sangat indah dan megah. Hidungnya yang tinggi dan berharga membuat wajah giok yang cantik dan tak tertandingi itu menjadi lebih tenang dan elegan. Setelah King Sui dan ribuan orang dari klan King akhirnya lewat, si Tunantian dan yang lainnya sepertinya akhirnya terbangun dari apa yang tampak seperti mimpi. Panik, mereka bergegas untuk melihat si Tujianyi yang tidak sadarkan diri di tanah. Ini tidak mungkin, si Tunantian dan semua orang dari klan situ hanya memiliki satu pemikiran ini. Kakak Sui, aku sangat memujamu. King Yu berkata untuk ke-10 kalinya. King Sui, King Yi tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia terus menatap King Sui. Siapapun dapat melihat dari wajahnya bahwa dia memiliki senyum yang benar-benar puas. Seorang ibu paling bangga pada anaknya. Kekuatan sejati King Sui hari ini sudah cukup untuk menjadikan King Yi orang yang paling dihormati di kota 100 mil. Mereka bisa melihat Si Dingtian dan 1000 orang lainnya dari klan Si menyambut mereka dari jarak yang jauh. King Sui tahu tanpa menebak bahwa klan Si melihat adegan pertarungan yang terjadi beberapa saat yang lalu. Si Dingtian akan membakar dupa bahkan jika dia memiliki koneksi dengan Xiantian biasa. Untuk dapat memiliki koneksi dengan Xiantian muda dengan potensi seperti itu adalah hasil dari akumulasi karma leluhur. Inilah mengapa Si Dingtian membawa 1000 orang yang memiliki pengaruh untuk menyambut mereka beberapa ratus meter, mewakili rasa hormat dan kehormatan mereka untuk klan King. King Sui, kalian semua datang. Si Dingtian tersenyum cerah dan menyambut King Sui dan teman-temannya ke klan Si. Tuan tua, terima kasih. Anda tidak harus begitu sopan, mulai sekarang semua orang akan menjadi satu keluarga besar. Senyum sederhana dan jujur King Sui muncul sekali lagi, tetapi di mata King Yu, itu disebut senyum pembunuh, cabul. Haha, ya, kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Si Dingtian berkata dengan gembira. Semua orang dari klan Si juga tersenyum lebar, terutama pria tampan dan wanita cantik dan dewasa, yang sangat bahagia. Wanita dewasa itu terlihat mirip dengan si King Zuang, karena kesamaan di antara keduanya tidak terbatas. Satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah aura dingin si King Zuang. Seperti dugaan King Sui, mereka adalah orang tua si King Zuang. Kedua pihak saling mengenal, dan klan King memberikan hadiah pertunangan. King Sui mampu menyelesaikan etiket yang rumit dengan informasi sebelumnya dari para tetua. King Zuang tidak mau keluar. Jika kamu ingin melihatnya, maka kamu harus pergi ke halaman belakang. Wanita dewasa itu berkata kepada King Sui. Matanya yang anggun membuat King Sui menatap kosong padanya. Pada saat yang sama, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah ibu si King Zuang. Meskipun dia sangat cantik, dia seharusnya tidak berpikiran buruk.